Batu roh di tangan Qinlai berubah menjadi putih keabu-abuan, energi rohnya benar-benar habis. Retakan, batu roh itu hancur berkeping-keping. Qinlai tidak memperhatikannya, malah terus menyerap kekuatan roh dari batu roh lainnya dan mengisi lautan roh dantiannya dengan energi roh. Gumpalan energi roh halus perlahan-lahan diekstraksi dari lautan roh dantiannya seperti sinar cahaya atau garis-garis petir sebelum meleleh ke dalam darahnya. Selain meningkatkan energi roh darahnya melalui kolam darah, mengolah seni roh darah juga dapat mengubah energi roh di dalam lautan roh dantiannya dan menggabungkannya dengan darahnya. Pada saat ini, Qinlai menyalurkan seni roh darah dan menyerap energi roh dalam lautan roh dantiannya ke dalam darahnya untuk mengisi kembali darah yang dia gunakan untuk pelarian darah. Darah di setiap pembuluh darahnya mengalir deras seperti sungai yang membentang ke segala arah. Kabut darah yang sangat tipis diam-diam merembes dari pori-porinya, membuatnya tampak seperti Qinlai diselimuti asap berdarah. Itu sangat aneh. Kemudian, tiba-tiba, darah Qinlai mulai mendidih. Seolah-olah aktivitas dalam darahnya telah memicu sesuatu dari jarak yang sangat jauh. Energi darah kental yang sangat jauh dilepaskan. Rasanya seolah-olah telah mencapai tepat ke dalam pikiran Qinlai. Batu nisan kosong. Qinlai bergetar, membuka matanya yang tertutup. Mereka bersinar dengan cahaya yang aneh. Darahnya tampaknya telah memicu perubahan di batu nisan kosong, dan bahkan dari jarak jauh, dia bisa merasakan aura darahnya sendiri. Qinlai tiba-tiba teringat bahwa, ketika dia mengambil batu nisan itu, dia telah meludahkan seteguk darah di permukaannya. Selanjutnya, darah segera meresap ke dalam 7 cahaya ilahi batu nisan dan mengubahnya menjadi warna darah. Di makam dewa, Qinlai sebenarnya bisa merasakan aura darah di dalam batu nisan dari jauh sambil menyalurkan seni roh darah dan menyerap energi roh ke dalam darahnya. Apa yang sedang terjadi? Qinlai terkejut. Di ujung lain makam para dewa. Ada tanah asing yang tertutup awan beracun yang membuat semua praktisi bela diri di dalamnya tidak dapat melihat lebih dari selusin meter dari area terdekat mereka. Luo Chen duduk di semak setinggi lutut. Wajahnya muram, dan matanya menatap langsung ke batu nisan di depannya. Dia telah mencoba menyentuh batu nisan kosong berkali-kali, berdiri tegak di tengah semak-semak, tetapi dia akan ditolak oleh kekuatan di dalam batu nisan setiap saat. Itu masih tidak berfungsi. Dia awalnya berpikir bahwa, dengan membawa batu nisan kosong ke makam dewa, dia akan dapat memicu perubahan di batu nisan itu dan menguraikan rahasianya. Namun, setelah mencoba melakukannya beberapa kali, dia menemukan bahwa dia masih tidak dapat menyentuh batu nisan itu. Bahkan tetap dekat dengannya akan menghasilkan gaya tolak yang kuat yang membuatnya sulit bernapas. Mungkin Qinlai berbohong padaku sejak awal. Ekspresi Luo Chen dingin saat dia dalam hati berpikir, dia pasti telah melakukan sesuatu untuk itu. Itu sebabnya aku tidak bisa mendekati batu nisan selama ini. Ledakan. Sebuah cahaya berdarah kabur tiba-tiba bersinar dari batu nisan kosong. 7 lampu dewa di dalamnya menjadi cerah dengan warna. Luo Chen menjadi bersemangat. Ini bereaksi. Akhirnya bereaksi. Dia sangat gembira. Namun, saat dia hendak mencoba menyentuh batu nisan itu lagi, tiba-tiba batu nisan itu terbang ke langit. Batu nisan yang berdiri tegak di tengah semak-semak berubah menjadi sinar pelangi dan terbang ke kejauhan. Luo Chen berteriak sekuat tenaga dan tanpa henti mengejar batu nisan itu seperti pedang terbang. Sayangnya, batu nisan kosong itu terbang lebih cepat dan lebih cepat ke titik di mana dia bahkan tidak dapat melacaknya dengan kesadaran jiwanya. Pada akhirnya, Luo Chen hanya bisa melihat batu nisan itu semakin jauh sampai benar-benar menghilang dari pandangannya dan jangkauan inderanya yang lain. Apa yang sedang terjadi? Apa yang sedang terjadi? Luo Chen menolak untuk menyerah. Dengan ekspresi gelap, dia terus mengejar batu nisan itu ke arah yang telah menghilang. Dia percaya bahwa arah batu nisan itu terbang menyimpan rahasia besar. Mungkin intisari Graveyard of the Gods ada di sana. Di tanah yang berapi-api. Token pedang Qinlai berdering lagi, menunjukkan bahwa orang lain dengan token pedang telah menemukannya. Betapa gigih. Ekspresinya berubah dingin saat dia berdiri dari tanah. Batu roh di tangannya telah benar-benar hancur. Qinlai berpikir bahwa Du Xiangyang datang untuk melawannya lagi setelah mendapatkan kembali kekuatannya, jadi dia bersiap untuk berperang. Ledakan. Pada saat ini, cahaya pelangi turun dari kejauhan dan mendarat tepat di depannya. Qinlai awalnya mengira itu adalah meteor yang berapi-api dan lengah. Namun, setelah melihatnya dari dekat, dia membeku. Itu sebenarnya batu nisan kosong yang telah hilang. Berdiri tegak di depannya, batu nisan itu bersinar dengan cahaya berdarah yang kabur. Itu benar-benar terbang kembali padanya. Ini mengejutkan dan menyenangkan Qinlai. Dia bergegas ke samping batu nisan, bersiap untuk memasukkannya kembali ke dalam cincin spasial. Namun,
Saat dia hendak mengangkat tangannya, batu nisan kosong itu benar-benar terbang ke udara sekali lagi dan pergi ke arah lain. Qin Lai terkejut. Dia tidak tahu apa yang sedang terjadi, dia juga tidak mengerti situasinya. Dia hanya tahu bahwa batu nisan itu tampak agak berbeda setelah memasuki makam dewa. Melihat batu nisan melayang ke langit yang jauh seperti lentera, dia tidak berpikir terlalu banyak dan hanya bergegas mengikutinya. Qin Lai mengikuti batu nisan saat itu terbang dengan santai, kerutan di wajahnya. Pada saat yang sama, kelompok 4 Xiahou Yuan telah mengunci posisi Qin Lai dengan token pedang dan dengan cepat mendekat. Setelah pulih secara signifikan, Du Xiangyang memperhatikan bahwa murid lain dengan token pedang gunung pedang surgawi telah menemukannya dan Qin Lai. Orang itu mendekati Qin Lai. Du Xiangyang tersenyum riang. Itu pasti salah satu anak buah Luo Chen. Dia senang menonton pertunjukan dari pinggir lapangan, jadi dia bergegas menuju posisi Qin Lai sambil melacaknya dengan token pedangnya sendiri. Jika seseorang melihat tanah yang berapi-api ini dari pandangan mata burung, mereka akan melihat pemandangan yang aneh. Sebuah batu nisan dengan santai melayang di udara menuju arah tertentu sementara seseorang yang memasang ekspresi terkejut berada di bawah, berjuang untuk mengikutinya. Dua kelompok orang lainnya mendekati lokasi batu nisan dengan ekspresi bersemangat, seolah-olah mereka akan mulai berburu. Salah satu kelompok bahkan berteriak, membuat suara-suara aneh dan berteriak, "Kita sudah dekat. Kita hampir sampai." Pengejaran ini telah berlangsung selama 4 jam penuh, membentang lebih dari ratusan kilometer. Tiba-tiba, batu nisan itu berhenti di atas sebuah danau raksasa. Danau ini, titik akhir dari aliran api yang tak terhitung jumlahnya, berada di pusat gunung berapi yang memancar. Cairan berapi-api membakar dengan ganas di dalam danau raksasa. Seringkali, danau akan menggelembungkan api dan lava, menciptakan gelombang panas dan menyebabkan ledakan. Berdiri di samping danau, Qin Lai harus terus-menerus menghabiskan kekuatannya dari embun beku yang ekstrim hanya untuk hampir tidak bisa menahan panas yang mengerikan. Dia tidak tahu mengapa batu nisan itu datang ke sini. Berkonsentrasi pada danau, Qin Lai menemukan bahwa dia tidak dapat melihat melalui panas yang mendidih, semburan api yang berbelit-belit, dan ledakan yang konstan. Digantung di atas danau yang berapi-api, batu nisan itu tiba-tiba bersinar dengan 7 cahaya dewa yang menembus jauh ke dalam cairan danau di bawah. Bum bum bum. Gelombang api raksasa naik dari bagian dalam danau. Seolah-olah danau itu sendiri menderu, ledakannya semakin kuat. Jauh di dalam danau, 7 cahaya ilahi membentuk perisai cahaya di sekitar objek tertentu. 7 cahaya ilahi menyerupai tali menyilaukan yang terus berputar ke atas, perlahan menarik benda asing yang telah terendam di danau ke permukaan. Kilin api. Ya Tuhan, itu sebenarnya mayat binatang roh peringkat 8, kilin api. Di sisi lain danau, Du Xiangyang kehilangan ketenangannya dan berteriak, matanya bersinar dengan keinginan yang luar biasa. Dia menatap mati-matian pada tubuh yang muncul dari dalam danau. Mayat kilin api, makhluk dengan kepala naga yang memiliki 4 anggota badan dan ekor yang berapi-api mirip dengan singa yang agung, perlahan-lahan ditarik ke permukaan oleh 7 cahaya ilahi. Tubuhnya terbakar dengan nyala api yang terang. Qin Lai juga benar-benar terpana oleh pemandangan itu. Binatang roh peringkat 8 seperti kilin api setara dengan praktisi bela diri alam abadi. Ini adalah binatang legendaris dengan kekuatan dan api yang tak terbendung di sekujur tubuhnya. Itu juga bisa terbang di udara. Tubuh kilin api ini telah tenggelam di dalam danau raksasa ini entah sudah berapa tahun. Jiwanya telah lama menghilang, namun tubuhnya masih terbakar dengan tekanan yang begitu menakutkan dan menyesakkan. Mungkinkah mayat kilin api yang kesepian ini menjadi alasan mengapa tanah api ini, dengan gunung berapi yang meletus tanpa henti, begitu menakutkan? Qin Lai tanpa sadar berpikir. Kilin api. Itu adalah tubuh Fire Kilin, binatang roh peringkat 8. Pada saat ini, tangisan Xiahou Yuan terdengar dari seberang danau. Mata 3 praktisi bela diri keluarga Xiahou lainnya memerah, begitu juga mata Xiahou Yuan. Seperti macan tutul dan serigala yang mencium bau darah, mata mereka bersinar dengan cahaya merah keserakahan. Du Xiangyang dan keluarga Xiahou tiba satu demi satu dan segera melihat tontonan di tengah danau yang terbakar. Sebuah batu nisan digantung tinggi di atas pusat danau, dan itu bersinar dengan 7 cahaya ilahi yang mempesona. Lampu ilahi menyerupai tali dan rantai, dengan kuat melilit api kilin yang terbakar dengan nyala api yang cemerlang. Mayat binatang roh peringkat 8 secara bertahap diseret keluar dari danau. 7 cahaya ilahi yang menjerat kilin api seperti pita yang sepertinya menguras sesuatu. Kilin api. Binatang roh peringkat 8, api kilin. Du Xiangyang berseru kaget. Xiahou Yuan berteriak juga. Mata kedua kelompok berkobar dengan keinginan saat mereka menatap tajam ke batu nisan dan kilin api.
Mereka tampak sangat cemas sehingga sepertinya mereka hampir tidak bisa mengendalikan diri, namun mereka tidak tahu bagaimana mendekati harta ini. Qinlai khususnya mengerutkan kening kaget pada tontonan itu. Batu nisan dan fire kilin keduanya diam-diam tergantung di atas tengah danau. Semua orang berdiri di samping danau dan merasa sangat tidak nyaman dalam panas yang mengerikan. Selain Qinlai dan Xiahou Yuan, bahkan Du Xiangyang, yang mengembangkan seni roh api, tidak berani melompat ke danau ini. Danau yang terbakar dan nyala apinya yang bergolak lebih dari cukup untuk melelehkannya menjadi genangan darah. Dengan cara inilah ketiga faksi tersebar di tepi danau, menatap batu nisan dan tubuh kilin api melayang di atas pusat danau, memutar otak mereka untuk mencoba dan membuat rencana. Tidak dapat memikirkan apapun, semua orang terkejut menemukan bahwa api liar di Fire Kilin menyusut dengan kecepatan yang mengejutkan, perlahan-lahan padam. Tatapan semua orang terfokus. Mereka segera menemukan bahwa 7 cahaya ilahi yang jatuh dari batu nisan tampaknya melahap semacam energi dari mayat kilin api. Mereka menyaksikan saat cahaya ilahi di dalam batu nisan tumbuh lebih terang dan lebih terang sampai batu nisan itu sendiri bersinar dengan cahaya ilahi yang menyilaukan. Tubuh api kilin, di sisi lain, tampak seperti kehabisan aura dan dagingnya. Api di tubuhnya berangsur-angsur padam, dan cahaya menyilaukan yang melayang di atas tubuh merahnya juga memudar sedikit demi sedikit. Semua orang bisa melihat bahwa sejumlah besar energi di dalam tubuh kilin api sedang diserap oleh batu nisan. Batu nisan, yang telah ditangguhkan di udara begitu lama, tiba-tiba bergerak lagi. Itu bergerak ke arah Qinlai. Du Xiangyang dan Xiahou Yuan segera menjadi bersemangat. Mereka menatap batu nisan dengan mata mati dan berjalan menuju Qinlai pada saat yang bersamaan. Xiahou Sang, Xiahou Qiang, Xiahou Ta, bunuh orang itu dari Gunung Pedang Surgawi. Xiahou Yuan meraung, menunjuk Du Xiangyang di kejauhan. 3 ahli keluarga Xiahou tertawa kejam saat mereka bergegas menuju Du Xiangyang seperti 3 embusan angin. Wajah Du Xiangyang menjadi gelap saat dia tanpa berkata-kata menghunus pedang api merah. Kulitnya berwarna merah menakutkan yang menyerupai udang yang dimasak. Aura menakutkan yang dipenuhi dengan energi berapi-api meledak dari tubuh Du Xiangyang. Pedang api merah di tangannya berubah menjadi naga yang menyala-nyala, menyemburkan lidah api yang panjangnya setengah meter. Hehe, selama kamu bukan Luo Chen, kamu pada dasarnya sudah mati. Xiahou Sang tertawa aneh. Xiahou Qiang, Xiahou Ta, dan Xiahou Sang masing-masing mengeluarkan bendera sepanjang 3 meter. Bendera tersebut menggambarkan awan hitam pekat, api ungu, dan tengkorak hijau tua. Itu tampak sangat aneh. Wosh wosh wosh. Gumpalan asap hitam pekat muncul dari bendera. Api ungu dingin dan tengkorak hijau tua bercampur menjadi asap. Aura mengerikan langsung menyelimuti Du Xiangyang dan segala sesuatu di sekitarnya seperti jaring besar dan padat. Asap hitam pekat juga menyelimuti Xiahou Sang dan 2 lainnya. Mereka tertawa, menyalurkan seni roh mereka bersama-sama. Asap menyelimuti Du Xiangyang. Saat itu terjadi, pendering keluarga Xiahou, Xiahou Yuan menyerang Qinlai. Kepala botaknya berkilau, dan tawanya menyeramkan. Sayang sekali kamu tidak bertemu dengan Luo Chen secepat mungkin. Keberuntungan yang sulit, nak. Ucapkan selamat tinggal pada dunia orang hidup. Xiahou Yuan mengenakan sarung tangan merah keunguan yang indah di tinjunya yang dipenuhi bekas luka yang luar biasa. Dia terus mengayunkan tinjunya saat dia menyerang Qinlai. Sepasang energi kekerasan dan menakutkan melonjak ke sarung tangannya, dan lengannya melebar seperti balon. Wosh wosh. 2 naga ungu tiba-tiba meletus dari tinjunya. Mereka tampak seperti hidup, dan tanduk aneh terlihat di kepala mereka. Batu nisan itu saat ini mengambang di atas kepala Qinlai, perlahan-lahan bergerak ke arahnya sambil menyeret tubuh kilin api. Qinlai tidak tahu mengapa batu nisan itu kembali kepadanya atau bagaimana ia menemukan tubuh kilin api. Dia juga tidak tahu mengapa itu menyeret tubuh kilin api dari kedalaman danau atau mengapa menyerap energi yang tersisa di dalamnya. Dia hanya yakin akan satu hal karena batu nisan itu kembali, itu bukan milik orang lain selain dia. Heh, aku menantangmu untuk mencoba dan mengambil milikku, kata Qinlai sambil menyeringai. Astral Thunder Hammer tiba-tiba terbang keluar dari cincin spasialnya. Suara guntur yang menggelegar dan kilat yang berderak bergema dari tubuhnya saat banyak baut listrik tebal membanjiri Astral Thunder Hammer. Sebuah ledakan mengejutkan berkobar saat pola petir yang padat muncul di atas Astral Thunder Hammer. Banyak titik cahaya yang menyerupai bintang terbang keluar dari palu dan melesat ke arah area di depan Qinlai. Ledakan, ledakan, ledakan. Guntur astral menghantam 2 naga ungu dan meledak, mereduksinya menjadi cahaya roh ungu yang tak terhitung jumlahnya yang tersebar di mana-mana. Ledakan itu juga menyebarkan cairan api dari kolam lava kecil di dekatnya. Xiahou Yuan mendengus dingin,
namun mau tak mau menghentikan serangan cepatnya untuk sementara. Hanya ketika semua lahar telah jatuh dari langit, Xiahou Yuan berkata, "Huff. Seorang anak nakal di tahap awal alam Nether Passage berani mencoba melawanku. Bodoh sekali. Serahkan batu nisannya lalu potong lehermu sendiri. Jika Anda melakukan itu, saya akan membiarkan mayat Anda tetap utuh. Jika tidak, aku tidak akan meninggalkan jejakmu." Ah, benarkah? Qin Lai menjilat sudut bibirnya, matanya bersinar dengan cahaya kegembiraan. "Aku berdiri di sini. Saya menantang Anda untuk menunjukkan kepada saya bagaimana Anda tidak akan meninggalkan jejak saya." Baik, Xiahou Yuan tertawa jahat saat dia mengeluarkan busur raksasa dari cincin spasialnya. Dia mencabut panah perak dan membidik Qin Lai dari jauh. Busurnya bahkan lebih tinggi dari Xiahou Yuan. Aneh, simbol kecil terukir di panah perak. Rune ini menyerupai karakter kuno berbentuk pisau yang memancarkan tekanan sederhana namun berat. Di puncak alam Nether Passage, Xiahou Yuan adalah orang yang menelepon keluarga Xiahou. Tidak hanya wilayahnya yang sangat kuat, dia juga memiliki banyak artefak roh berharga yang tersedia untuknya. Busur roh kayu ilahi adalah salah satu artefak roh yang dia miliki. Busur ini adalah artefak roh kelas 2 bumi. Panah yang digunakannya dibuat dengan kayu abadi sebagai komponen utamanya. Masing-masing dibuat dengan hati-hati dan diukir dengan banyak tanda roh luar biasa yang meningkatkan kemampuan penetrasi dan kekuatan penghancur. Berderak, Xiahou Yuan menarik busur sampai batasnya dan menatap Qin Lai dengan mata setajam elang. Aura mengerikan yang terasa seolah-olah bisa melenyapkan semua yang mengalir dari tubuhnya. Murid Qin Lai menyusut. Merasakan aura tajam Xiahou Yuan, dia tidak bisa tidak berhati-hati. Swoosh! Sebuah panah perak melonjak seperti pelangi, berniat menusuk wajah Qin Lai. Itu membawa aura intimidasi menakutkan yang menyakitkan jiwa Qin Lai. Panah itu dipenuhi dengan semua kekuatan Xiahou Yuan, energi roh halus yang sangat besar, dan energi aneh dari tanda kuno. Retakan, Qin Lai langsung membentuk dinding es padat di depannya. Itu meledak ketika panah mengenainya, menyebarkan es ke segala arah. Namun panah itu terus terbang sekuat sebelumnya. Bang! Dinding tebal tanah kuning muncul, dan ketika kekuatan bumi memudar segera setelah itu meledak. Ujung panah bergetar, tetapi kekuatan panah masih belum habis. Ada gemuruh-gemuruh saat Astral Thunder Hammer meluncur ke bawah untuk menghancurkan panah perak menjadi berkeping-keping. Ketika panah tajam itu meledak, Xiahou Yuan tertawa dingin dan mengeluarkan satu lagi. Qin Lai, bagaimanapun, tertawa aneh sebagai balasannya, matanya menatap mata Xiahou Yuan dengan kejam. Xiahou Yuan tiba-tiba menyadari ada yang tidak beres. Lalu dia melihat beberapa bola perak metalik di dekat genangan lava di dekat kakinya. Bola-bola logam ini sepertinya telah mendarat di sana ketika dinding es padat, dinding tanah kuning, dan panah peraknya sendiri meledak. Dia awalnya mengira itu adalah pecahan pedang. Namun, sekarang dia menundukkan kepalanya dan memeriksa bola-bola logam itu, dia merasakan energi yang menggelegar di dalamnya. Bom mendalam Terminator. Xiahou Yuan tiba-tiba berteriak seolah-olah dia telah melihat hantu. Dia terbang mundur-mundur, benar-benar mengabaikan segala sesuatu yang lain. Ledakan. 4 bom mendalam Terminator meledak sekaligus. Sebuah ledakan hebat menutupi seluruh area. Baut petir menyebar di tengah ledakan yang menggelegar. Jeritan kesakitan Xiahou Yuan samar-samar terdengar di tengah-tengahnya. Petir hitam beruntun terbang keluar dari ledakan, menumpahkan darah. Xiahou Yuan melolong marah saat dia dengan cepat melarikan diri ke kejauhan. Xiahou Yuan menjerit kesakitan saat dia melarikan diri dari ledakan bom mendalam Terminator, meninggalkan jejak darah dalam radius ledakan. Sayang sekali. Qin Lai mengerutkan kening dan mendengus pelan sebelum menyingkirkan bom mendalam Terminator lainnya yang dia pegang erat di tangan kirinya. Alam Xiahou Yuan sangat kuat, energi rohnya sangat besar dan halus, dan dia menggunakan banyak artefak roh tingkat tinggi. Dia adalah individu yang tangguh. Qin Lai harus benar-benar fokus untuk melawan Xiahou Yuan, melepaskan seni beku, catatan magnetisme geosentris, pemberantasan guntur surgawi, dan seni roh darah. Bahkan dengan semua itu, Qin Lai hanya berhasil melawannya hingga terhenti. Alam Qin Lai lebih lemah dari Xiahou Yuan, dan jumlah energi roh Qin Lai tidak bisa dibandingkan dengan milik Xiahou Yuan. Jika bukan karena bom mendalam Terminator yang dimilikinya, dia belum tentu bisa menang jika pertempuran terus berlanjut. Gah! Pada saat yang sama, tangisan kesakitan yang mengerikan meletus dari seseorang yang telah menyerang Du Xiangyang. Dahi Xiahou Qiang telah ditusuk oleh seberkas api. Matanya melotot, dan ketujuh lubangnya berdarah. Jiwa sejati di danau jiwanya sebenarnya telah dinyalakan oleh gumpalan api dan dengan cepat mulai terbakar dengan hebat. Aura jiwa Xiahou Qiang dengan cepat melemah,
dan hanya dalam beberapa saat, jiwa sejatinya terbakar hingga terlupakan. Sinar api tidak lain adalah Burning Soul Virebeam milik Du Xiangyang dan juga setitik api yang dapat mereduksi jiwa menjadi ketiadaan. Terakhir kali, Qin Lai telah memperhatikan kekuatan mengerikan yang tersembunyi di dalam pembakaran jiwa api ini, itulah sebabnya dia menggunakan Blood Escape untuk menghindarinya. Xiahou Qiang berada di tahap tengah alam Nether Passage, namun jiwanya dengan cepat dibakar, dan dia terbunuh. Dari sini, orang bisa tahu betapa mematikannya sinar api itu. Mundur. Karena Xiahou Qiang telah terbunuh dan Xiahou Yuan terpaksa melarikan diri dengan rasa malu setelah dibombardir dengan bom mendalam Terminator, Xiahou Sang dan Xiahou Ta tidak berani tinggal lebih lama lagi. Tatapan mereka berlama-lama di batu nisan dan kilin api untuk terakhir kalinya sebelum mereka akhirnya pergi. Asap hitam pekat, api ungu, dan tengkorak tertawa aneh berubah menjadi sinar cahaya yang mengikuti mereka dari dekat. Du Xiangyang, yang telah dibanjiri oleh 3 jenis serangan, terbakar dengan api merah keunguan. Matanya juga menyala dengan api. Pedang api merahnya menyerupai naga api yang mengaum yang terbang keluar, menyeret ekor api yang panjangnya beberapa meter di belakangnya. Pedang api merah tanpa henti mengejar Xiahou Sang dan Xiahou Ta. Sementara itu, Du Xiangyang terengah-engah, darah merembes dari dada dan pinggangnya. Meskipun dia berhasil membunuh Xiahou Qiang, Du Xiangyang menderita luka parah di bawah serangan 3 praktisi bela diri keluarga Xiahou. Namun matanya masih menatap dengan rakus ke kilin api. Dia jelas belum mau menyerah. Pada saat yang sama, batu nisan telah tiba di atas kepala Qin Lai, dan tubuh kilin api, yang semerah besi panas, juga mendarat di dekatnya. Energi yang tersisa di kilin api mungkin sebagian besar telah diekstraksi oleh batu nisan, tetapi Qin Lai masih bisa merasakan gelombang panas yang mengerikan dari aliran kilin api di wajahnya. Dia mengalihkan pandangannya dari Fire Kilin, menyipitkan matanya, dan melihat ke arah Du Xiangyang sambil tersenyum. Dari sudut pandang Du Xiangyang, senyum itu sangat dingin. Sepertinya kamu terluka. Qin Lai tersenyum dan berjalan menuju Du Xiangyang. Ekspresi Du Xiangyang berubah. Dia mengumpulkan kekuatannya yang berapi-api saat api oranye di tubuhnya bergetar. Dia telah berubah menjadi seorang pria yang terbakar. Batuk, batuk Qin Lai, aku tidak akan bermimpi mendapatkan kilin api itu lagi. Itu milikmu, itu milikmu. Du Xiangyang memaksakan senyum dan buru-buru berkata, semuanya dari sebelumnya hanya kesalahpahaman. Aku tidak benar-benar mencoba membunuhmu. Anda sangat kuat, dan keberadaan Anda dapat menyebabkan banyak masalah bagi Luo Chen. Aku benci Luo Chen, dia berencana membunuhku di sini. Kami sebenarnya memiliki musuh yang sama. Kita bisa bekerja sama. Serius, kita bisa bekerja sama. Suara mendesing. Pedang api merah kembali ke Du Xiangyang, memanggilnya saat dia berbicara. Dia mengangkat tangannya dan meraihnya dengan erat, berteriak, Qin Lai. Kami tidak memiliki dendam di antara kami. Benar-benar tidak perlu bagi kita untuk bertarung sampai mati karena kesalahpahaman kecil. Sebuah kesalahpahaman. Qin Lai menggelengkan kepalanya. Saya tidak berpikir bahwa apa yang terjadi sebelumnya adalah kesalahpahaman. Jika kekuatanku lebih lemah, jiwaku akan terbakar, dan aku akan berakhir seperti mayat di sampingmu. Jiwa sejatiku akan terbakar hingga terlupakan oleh pancaran apimu. Ruram, gemuruh guntur tanpa henti terdengar dari dalam Astral Thunder Hammer. Itu tampak menakutkan dengan jalinan petir yang menutupinya. Aku akan segera pergi. Du Xiangyang menggertakkan giginya, berbalik, dan menuju ke arah yang berlawanan dengan yang telah dilalui Xiahou Yuan. Tubuh Du Xiangyang telah terluka parah oleh serangan mengerikan dari anggota keluarga Xiahou, dan energi rohnya telah sangat habis. Jika dia benar-benar mencoba melawan Qin Lai sampai mati di sini dan sekarang, kemungkinan dia terbunuh akan sangat tinggi. Yang bisa dia lakukan hanyalah dengan paksa menekan keinginannya untuk kilin api. Tidak peduli seberapa besar dia tidak ingin melakukan itu, melarikan diri adalah satu-satunya cara baginya untuk bertahan hidup. Qin Lai tidak mengejarnya. Di satu sisi, dia memiliki batu nisan dan tubuh kilin api di belakangnya. Di sisi lain, dia tidak yakin apakah orang-orang dari keluarga Xiahou itu benar-benar pergi. Qin Lai takut anggota keluarga Xiahou akan bersembunyi di dekatnya. Dia juga takut jika dia melibatkan Du Xiangyang dalam pertempuran sampai mati, orang-orang Xiahou Yuan akan menyergap mereka. Qin Lai sebenarnya hanya ingin memaksa Du Xiangyang pergi dan membuatnya menghilang dari pandangannya. Cincin spasial dan token keluarga Xiahou. Dia berjalan ke depan dan mengeluarkan 2 benda dari mayat Xiahou Qiang. Qin Lai menginvasi token keluarga Xiahou dengan sedikit kesadaran pikirannya, mengamati sekelilingnya melalui token. Kata, Xiahou, pada token tiba-tiba menyala. Ini berarti bahwa Xiahou Yuan dan anak buahnya belum pergi jauh. Dengan hati-hati memeriksa area tersebut melalui token keluarga Xiahou,
Qin Lai yakin bahwa Xiao Yuan dan anak buahnya tidak lebih dari 5 kilometer darinya. Ini adalah jarak yang berbahaya. Wah, untung aku tidak terus berurusan dengan Du Xiangyang. Jika saya melakukannya, Xiao Yuan pasti akan menyerang balik, kata Qin Lai dengan wajah muram, lalu berbalik dan berjalan ke batu nisan. Dia tahu bahwa keluarga Xiao pasti memiliki token pedang gunung pedang surgawi yang mereka miliki. Melalui token pedang itu, mereka akan dapat melacak aktivitasnya dan Du Xiangyang dan secara akurat menyelinap ke arah mereka. Sesampainya di samping batu nisan, Qin Lai menemukan bahwa 7 cahaya ilahi masih melilit tubuh kilin api. Batu nisan itu masih menyerap sejumlah besar energi darinya. Sambil mengerutkan kening, Qin Lai tidak yakin apakah dia harus menyimpan batu nisan itu dan meninggalkan daerah itu terlebih dahulu. Setelah energi dalam tubuh kilin api hampir seluruhnya diekstraksi, nyala api di atasnya padam, dan secara bertahap kembali normal. Murid Qin Lai tiba-tiba menyusut. 7 lampu ilahi yang melilit api kilin secara bertahap mundur, menarik tubuh ke arah batu nisan. Di tengah batu nisan, di mana 7 cahaya ilahi berada, cahaya menyilaukan yang seukuran sebutir beras telah muncul. Titik cahaya tumbuh lebih besar, lalu tiba-tiba melahap seluruh tubuh kilin api seperti rahang raksasa yang menganga. Sebuah sambaran cahaya yang berapi-api langsung memasuki batu nisan saat kilin api menghilang. Batu nisan itu bergetar hebat saat 7 cahaya ilahi tumbuh semakin terang. Beberapa saat kemudian, 7 cahaya ilahi berhenti bergetar. Seolah-olah mereka telah selesai mencerna kilin api. Seluruh situasi sangat aneh. Qin Lai tampak terkejut. Dia tidak berani memeriksa batu nisan dengan cermat saat ini. Dia mengulurkan tangan, bersiap untuk meletakkan batu nisan ke dalam cincin spasialnya. Namun, saat jemarinya hendak menyentuh batu nisan, tetesan darah merembes keluar dari permukaannya. Seperti embun pagi, mereka diam-diam tetap di atas batu nisan dan tidak bergerak. Ada 3 tetes darah. Setiap tetes darah hanya seukuran jari kaki, berwarna merah darah seperti batu darah, dan memiliki api dalam bentuk kilin api yang menyala di dalamnya. Itu luar biasa. Ini, Qin Lai berdiri dengan kaget memenuhi matanya. Sementara dia tercengang, 3 tetes darah yang terbakar dengan api kilin api tiba-tiba meluncur dari batu nisan. Qin Lai tanpa sadar meraih mereka. Zes, zes, zes. Saat Qin Lai meraihnya, 3 tetesan yang menyerupai batu darah segera merusak telapak tangannya seperti asam et. Telapak tangannya mengeluarkan banyak darah. Darah yang keluar dari telapak tangannya langsung bercampur dengan 3 tetes darah yang terbakar oleh api kilin api. Panas mengerikan yang meledak dari telapak tangannya hampir membuatnya menjadi gila. Dia berteriak kesakitan, menjabat tangannya dalam upaya untuk membersihkan tubuhnya dari 3 tetes darah Fire Kilin. Sayangnya, tidak peduli bagaimana dia memutar atau berjuang, 3 tetes tidak dapat dikeluarkan dari tubuhnya. Mereka sudah bergabung dengan darahnya sendiri. Saat Qin Lai mengayunkan lengannya, panas yang mengerikan menyebar dari darah di lengannya ke setiap pembuluh darah di dalam tubuhnya. Kulit dan dagingnya berubah menjadi merah menyala dengan kecepatan yang mengejutkan. Darahnya mendidih pada suhu yang sangat tinggi. Sama seperti Qin Lai akan menyerah pada panas dan dibakar menjadi debu dari dalam keluar, 7 cahaya ilahi tiba-tiba terbang keluar dari batu nisan dan melilit tubuhnya. Dan lolongannya yang menyakitkan segera berhenti. 7 cahaya ilahi menyerupai angin sepoi-sepoi yang tenang, hujan tipis, atau mata air yang menyejukkan yang memercik ke Qin Lai, dengan cepat mengurangi panas yang membakar di dalam pembuluh darahnya. Raungan rasa sakitnya tiba-tiba berhenti. 3 tetes darah kilin halus yang seperti batu darah menyebar ke dalam darahnya dan mengalir ke seluruh tubuhnya. Sebelumnya, semua darah-darah di tubuhnya terasa seperti terbakar. Sekarang, bagaimanapun, hanya area di mana 3 tetes darah berkeliaran yang terbakar panas. Namun, dibandingkan dengan sebelumnya, panasnya telah sangat berkurang hingga Qin Lai mampu menahannya. Dia memfokuskan inderanya dan memperhatikan bahwa 7 helai cahaya yang tersebar telah meresap ke dalam tubuhnya, memasuki 3 tetes darah kilin yang halus. Darah halus. Seni penyempurnaan darah memurnikan darah sendiri menjadi esensi darah. Sebuah pikiran muncul di benak Qin Lai. Dia mengangkat alisnya, matanya bersinar dengan cahaya yang menyilaukan. Di dalam setengah dari Blood Codex yang diberikan Sueli kepadanya, sebuah seni penyempurnaan darah direkam. Seni pemurnian darah ini digunakan untuk melunakkan darah di dalam tubuh seseorang, membersihkan dan mengonsentrasikannya menjadi esensi darah yang lebih murni dan lebih kuat. Seni pemurnian darah ini mirip dengan pembuatan bir alkohol. Dibutuhkan energi paling murni dan paling halus dalam darah seseorang dan membuat mereka marah, mengubahnya menjadi esensi darah. Setiap tetes, esensi darah, mengandung sejumlah besar kekuatan dan esensi seni roh darah,
dan dapat melengkapi seni rahasia kodeks darah untuk melepaskan kekuatan yang mengerikan. Menurut catatan Blood Codex, esensi darah tidak hanya memiliki banyak kegunaan, tetapi juga dapat meningkatkan kekuatan tempur praktisi bela diri. Salah satu kegunaannya yang paling sederhana adalah pemulihan yang cepat dari cedera seorang praktisi bela diri. Jika bagian tubuh tertusuk oleh senjata tajam, dan tulang di dalamnya telah hancur, lukanya akan cepat pulih dengan sendirinya hanya dengan satu tetes esensi darah yang menyelimutinya. Saat melepaskan Blood Arts meledak dengan esensi darah di dalam tubuhnya, Qinlai bahkan dapat menyebabkan perubahan besar pada darah orang lain, membunuh mereka dengan cara memecahkan pembuluh darah mereka. Pada saat ini, 3 tetes darah Qilin halus terus mengalir melalui pembuluh darahnya, namun itu tidak encer atau menyatu dengan darahnya. 3 tetes darah juga merupakan jenis esensi darah. Mereka mengandung energi darah yang sangat kuat yang sangat halus. Mari kita coba memurnikannya menjadi 3 esensi darahku sendiri. Seni pemurnian darah. Tekad yang tak tergoyahkan muncul di mata Qinlai. Melemparkan potensi ancaman Xiahou Yuan dan Du Xiangyang ke belakang pikirannya, dia mulai memanggil energi darahnya tepat di samping danau api raksasa, membungkus 3 tetes darah Qilin di dalam pembuluh darahnya dengan darahnya sendiri. Qinlai menyalurkan seni roh darah, dan sejumlah besar energi darah mengalir ke 3 tetes darah Qilin. Dia mulai melunakkan darah dengan Blood Refinement Art yang tercatat di Blood Codex. Swosh swosh swosh. Api yang menyerupai meteor jatuh dari langit, melesat ke bawah ke tanah api. Langit yang terbakar tiba-tiba menjadi 100 kali lebih ganas, dan sesekali turunnya api meteorik menjadi badai api meteorik yang mengerikan. Sepintas, sepertinya langit yang terbakar telah runtuh. Badai meteor berkobar yang tak terhitung jumlahnya meninggalkan jejak api yang menyilaukan menghujani langit dan menghanguskan tanah. Ruram, gunung berapi kecil meledak sambil memuntahkan lava dan api drakonik. Bumi bergetar saat kolam lava dan sungai api mulai menggelembung. Karena mayat Qilin api telah diekstraksi dari lautan api, tanah api ini saat ini sedang mengalami transformasi yang mengejutkan. Xiahou Yuan, Xiahou Sang, Xiahou Ta, Du Xiangyang, dan praktisi bela diri lainnya di daerah itu memperhatikan hal ini dan merasa sangat terkejut. Siapapun yang terkena meteor berapi yang jatuh tidak akan dapat lolos dari kematian. Mereka akan segera dibakar menjadi abu. Beberapa orang di daerah terpencil di tanah api telah mengalami nasib seperti itu. Namun, meskipun dia berada di samping danau berapi di tengah tanah api, Qinlai tidak terpengaruh karena suatu alasan. Badai meteor yang menyala-nyala hanya mendarat di dekatnya. Beberapa dari mereka jelas menuju ke arahnya, tetapi seolah-olah mendeteksi semacam aura dalam prosesnya, mereka akan mengubah arah dan menghindarinya. Retakan, retakan, suara-suara aneh terdengar dari danau lava yang berapi-api di sebelah Qinlai. Sebagai seseorang yang memurnikan darah Qilin dengan seni pemurnian darah, dia tahu tentang hal-hal aneh yang terjadi di sekitarnya. Namun, dia tidak bertindak. Dia hanya memeriksa semuanya dengan kesadaran jiwanya. Qinlai melihat banyak makhluk yang terbuat dari api dan batu. Tingginya sekitar 4 hingga 5 meter dengan lava yang mengalir dari tubuh mereka dan api membakar di sekitar mereka. Mereka hanya berjalan keluar dari danau lava raksasa, masing-masing memakai sepasang kristal api surgawi untuk mata yang bersinar dengan api yang mengerikan. Setan api. Qinlai berseru kaget. Dikatakan bahwa, di jantung gunung berapi dan tanah api, makhluk yang terbuat dari api dan batu kadang-kadang akan lahir. Makhluk-makhluk ini disebut setan api. Energi kehidupan Fire Demon ditentukan oleh api yang diselimutinya. Ia hanya memiliki kesadaran sederhana dan tidak bisa dianggap cerdas. Itu hanya bisa bertindak sesuai dengan instingnya. Tempat-tempat yang bisa melahirkan iblis api, bagaimanapun, sering tertutup lahar dan api. Mereka biasanya suhu yang luar biasa tinggi. Setan api bisa mengamuk di tempat seperti itu, melakukan apapun yang mereka inginkan. Ini membuat mereka sangat menakutkan. Setan api tidak takut sakit atau mati. Mereka hanya akan mematuhi naluri paling dasar mereka untuk membunuh dan mengusir semua makhluk hidup lain yang masuk ke wilayah mereka. Hanya ketika mereka membunuh semua makhluk yang bukan iblis api, mereka akan menjadi tenang. Ukuran Fire Demon saja yang menentukan kekuatan dan kekuatan mereka. Semakin besar Fire Demon, semakin menakutkan mereka, dan semakin sulit untuk menghadapi mereka. Sementara Qinlai memurnikan darah Qilin dengan seni penyempurnaan darah, lebih dari selusin iblis api yang masing-masing tingginya sekitar 4 hingga 5 meter telah memanjat keluar dari lautan api satu demi satu. Suara berderit terpancar dari kaki batu mereka saat mereka bergerak. Mereka tampaknya telah beristirahat dengan damai di dalam danau yang berapi-api selama ini, tertidur bersama dengan tubuh Qilin api. Artinya, sampai batu nisan itu dengan paksa menyeret tubuh keluar, memaksa mereka untuk bangun dengan marah.
Lusinan Fire Demons dengan liar menyerbu ke segala arah di tengah hujan meteor yang berkobar dan gunung berapi yang meletus. Api dan lava berserakan dari tubuh mereka saat mereka berlari, memuntahkan kemana-mana. Api di kaki batu mereka berkobar saat mereka bergerak, membuat mereka tampak sangat menakutkan. Ketika Qinlai mendeteksi amukan iblis api dengan kesadaran jiwanya, dia mulai panik dan bersiap untuk menghentikan sementara seni pemurnian darah untuk menghindarinya. Energi api yang terkandung dalam iblis api sebanding dengan energi para praktisi bela diri Nether Passage dan Fulfillment Realm. Mereka tidak terlalu cerdas, mereka juga tidak memiliki teknik atau artefak roh yang luar biasa. Mereka hanya mengandalkan insting mereka. Jika ini ada di tempat lain, iblis api tidak akan begitu menakutkan, tetapi di tanah api seperti ini, iblis api bebas melakukan apapun yang diinginkannya. Tidak perlu takut akan cairan yang terbakar, kolam lava, atau bahkan hujan meteor yang berapi-api. Di sini, kekuatan tempur mereka naik ke tingkat yang sama sekali baru dan membuat mereka jauh lebih menakutkan untuk dihadapi. Tepat ketika Qinlai hendak melarikan diri, dia menemukan bahwa iblis api yang menuju ke arahnya benar-benar melewatinya seolah-olah mereka tidak mendeteksi kehadirannya sama sekali. Qinlai membeku. Beberapa saat kemudian, dia tiba-tiba menyadari aura darah kilin api yang halus. 3 tetes darah Fire Kilin yang saat ini dia sempurnakan dengan Blood Refinement Art saat ini ada di aliran darahnya. Secara alami, dia akan memiliki aura kilin api. Setan api ini telah tertidur lelap di sepanjang kilin api di dalam danau yang berapi-api. Mereka sebagian telah lahir karena hubungan halus yang mereka bagikan dengan jiwa kilin api yang hilang. Inilah mengapa mereka secara naluriah memperlakukan Qinlai sebagai jenis mereka sendiri. Mereka benar-benar mengabaikan Qinlai. Ini mengejutkan Qinlai dan membuatnya senang. Setelah mengkonfirmasi kesimpulannya sekali lagi, mengetahui bahwa tidak ada iblis api yang akan menyakitinya, dia akhirnya santai dan terus memurnikan darah kilin. Apa yang tidak dia ketahui adalah bahwa banyak iblis api yang meluap dengan cairan yang terbakar juga memanjat keluar dari kolam lava di seluruh tanah api ini. Setan api ini hanya bertindak sesuai dengan naluri mereka, berburu dan membantai setiap praktisi bela diri dari 9 kekuatan besar yang muncul di daerah ini. Dalam pikiran sederhana mereka, ini adalah rumah dan dunia mereka. Mereka tidak akan membiarkan makhluk apapun yang bukan salah satu dari mereka untuk bebas bergerak di sekitar area tersebut. Oleh karena itu, mereka bergerak untuk membunuh semua orang yang pada dasarnya telah menginvasi tanah mereka. Kelompok Xiahou Yuan, Du Xiangyang, dan praktisi bela diri dari pasukan peringkat perak lainnya yang secara tidak sengaja tersandung ke lanskap yang berapi-api ini tiba-tiba diburu oleh iblis api. Setan api pada dasarnya membersihkan seluruh wilayah. Praktisi bela diri yang menganggap diri mereka kuat dengan cepat menyadari betapa sulitnya melawan iblis api. Setan api tidak mengenal rasa sakit atau kematian. Tubuh batu tempa api mereka sangat tangguh, dan setiap gerakan yang mereka lakukan memercikkan api dan cairan yang membakar ke sekeliling mereka. Setiap kali meteor berapi menghantam Fire Demons, kekuatan mereka tidak melemah, sebaliknya, Fire Demons menjadi lebih kuat dari sebelumnya. Mereka yang melawan iblis api dengan cepat dibantai oleh mereka. Praktisi bela diri yang cerdas seperti Du Xiangyang segera melarikan diri saat mereka menyadari situasinya tidak menguntungkan mereka. Setan api bisa terlihat memburu makhluk hidup yang telah memasuki tanah api. Sosok-sosok melarikan diri dari lingkungan yang terbakar, takut untuk tinggal di dalamnya lebih lama lagi. Beberapa orang bodoh yang telah melawan iblis api sekarang adalah bentuk humanoid dari arang yang terbakar yang terlupakan di samping aliran api. Mereka semua benar-benar dan benar-benar mati. Sementara itu, Qinlai dengan santai memurnikan darah kilin di samping danau di tengah tanah api. Dia tidak menyadari pembantaian berdarah yang terjadi di seluruh area. Hanya dalam waktu 1 hari, Qinlai adalah satu-satunya praktisi bela diri yang tersisa di seluruh wilayah. Hujan meteor berapi-api yang menghujani langit tampaknya akhirnya berhenti saat langit menjadi abu-abu gelap. Langit tidak lagi menyala. Banyak gunung berapi kecil telah meletus, menyebabkan lava dan api menyebar kemana-mana. Ini telah membentuk kolam lava baru dan aliran memutar. Setelah Fire Demons memastikan bahwa semua makhluk asing telah dimusnahkan atau diusir, mereka berkeliaran sedikit lebih lama sebelum kembali ke dasar danau yang berapi-api, tampaknya berniat memulihkan kekuatan mereka yang dihabiskan di dalam lava. Namun, tanah api ini masih menjadi tanah terlarang. Terlepas dari kenyataan bahwa wilayah itu telah tenang, mereka yang melarikan diri tidak berani masuk lagi. Waktu berlalu dengan cepat. 7 hari berlalu dalam sekejap, dan tanah api itu damai dan tenang. Tidak ada meteor api yang jatuh, tidak ada letusan gunung berapi, dan tidak ada iblis api yang berkeliaran. Pada hari ke-7,
Percikan api yang tak terhitung jumlahnya terbang keluar dari kolam lava tanah api dan aliran yang menggelegak, menuju ke pusat wilayah seolah-olah setiap orang memiliki kesadaran sederhana mereka sendiri. Seolah-olah ada ratusan ribu kupu-kupu menyala yang terbang di udara. Api yang menyerupai ribuan kupu-kupu yang terbakar terbang dari setiap sudut lanskap yang berapi-api menuju lautan api. Pada saat ini, Qinlai duduk di atas batu merah coklat di samping danau yang terbakar, menatap 3 tetes darah kilin dengan heran. 3 tetes darah tembus pandang, yang menyerupai batu yang terbuat dari darah, digantung di depan Qinlai setinggi dada, berputar di udara. 3 gumpalan api merah berbentuk seperti kilin api terbakar di bagian dalam tetesan darah dan bersinar dengan cahaya merah yang indah. Ini adalah esensi darah yang telah disempurnakan. Qinlai menggunakan seni penyempurnaan darah dari kodeks darah, dipupuk menggunakan darahnya sendiri, dibersihkan menggunakan kesadaran jiwanya sendiri, dan ditempa menggunakan tetesan darah kilin. Ini adalah esensi darah kehidupan yang menjadi miliknya dan dia sendiri. Setelah menandai esensi ini dengan jejak jiwa khasnya, Qinlai samar-samar bisa merasakan bahwa dia telah terhubung dengan mereka. Dia memiliki perasaan yang luar biasa bahwa mereka cocok dengan jiwanya sendiri. Tepat ketika dia mencoba menggunakan 3 tetes darah, dia tiba-tiba tercengang ketika dia menyadari bahwa ada ribuan gumpalan api yang berkumpul di atasnya dari seluruh tanah api. Nyala api tampaknya memiliki kesadaran mereka sendiri yang sederhana dan terbatas. Seperti ngengat yang menyerbu ke arah cahaya, nyala api terbang lurus ke 3 tetes darah yang mengambang di depan Qinlai. Api secara bertahap meresap ke dalam tetesan darah dan menghilang. Qinlai tampaknya bersemangat tinggi. Matanya bersinar dengan cahaya gembira saat dia menatap tajam pada tetesan darah yang mengambang di depannya. Semua api menghilang menjadi 3 tetes darah. Api merah di dalam darah yang berbentuk seperti kilin api menyala semakin terang. Mereka memancarkan panas yang mengerikan. 3 esensi darah kehidupan yang dicetak dengan jejak jiwa Qinlai tampaknya telah mengembangkan kesadaran dasar mereka sendiri. Mereka tampaknya telah memperoleh kehidupan mereka sendiri, menjadi bentuk kehidupan yang sederhana. Itu sangat ajaib sehingga bahkan dia merasa agak sulit untuk percaya. Tak lama kemudian, ribuan gumpalan api yang terbang dari seluruh lanskap yang berapi-api ini telah menghilang ke dalam 3 esensi darah kehidupan. 3 tetes darah tampaknya telah berubah, bertransisi dari kristal cair menjadi padat dan tembus cahaya. Tetesan darah memancarkan suhu yang sangat tinggi, energi panas luar biasa yang terkandung di dalamnya telah sangat terkonsentrasi. Qinlai mencoba untuk menyimpan 3 tetes darah halus ke dalam tubuhnya. Pikiran itu baru saja terbentuk di benaknya ketika 3 esensi darah segera menanggapi panggilannya. Esensi darah langsung menghilang ke dadanya, meninggalkan jejak cahaya berdarah. Mereka meresap ke dalam pembuluh darahnya dan mendidih di dalamnya. Namun, panas yang sebelumnya menyiksanya tidak berkobar. Seolah-olah 3 esensi darah benar-benar menjadi sadar diri. Mengetahui bahwa pembuluh darah dan tubuh Qinlai tidak dapat menahan panas yang mengerikan dari darah kilin, mereka secara otomatis membatasi panas itu pada api di dalam tetesan darah saat memasuki tubuhnya. Ini luar biasa, seru Qinlai kagum. Matanya menyala. Dia mengubah apa yang dia pikirkan sekali lagi. Swosh swosh swosh. 3 esensi darah kehidupan terbang keluar dari dadanya, dan seperti 3 lampu optimis, mereka menembak ke arah batu merah menyala di depannya. Ledakan. Batu itu langsung diliputi oleh 3 kelompok api yang menakutkan. Hebatnya, batu itu berangsur-angsur meleleh karena panas. Tembakan yang mengerikan. Qinlai menyeringai dan tertawa. Dia percaya bahwa sebagian besar praktisi bela diri Nether Passage Realm tidak memiliki tubuh sekuat batu itu. Jika mereka tertangkap basah dan diserang oleh 3 esensi darah kehidupan, tanpa perlindungan armor roh atau perisai cahaya, mereka akan dengan cepat terbakar menjadi abu begitu tubuh mereka dinyalakan. Haha, minat Qinlai terusik saat dia terus bermain dengan 3 tetes darah yang dia dapatkan melalui peristiwa tak terduga di lautan api. 3 tetes darah murni sepenuhnya di bawah kendalinya. Karena mereka terhubung dengan jiwanya, itu adalah artefak roh yang paling nyaman baginya. Dengan satu pemikiran, 3 esensi darah menyerang target mereka. 3 esensi darah akan berubah menjadi 3 sinar cahaya optimis, menembak ke arah sekelilingnya. Batu-batu itu akan hancur berkeping-keping oleh dampak mengerikan dari esensi atau ditutupi api dan meleleh seketika. Qinlai menikmati memanipulasi darah dan menyerang sekelilingnya tanpa menjadi lelah. Dia dengan cepat menemukan bahwa, seperti praktisi bela diri, 3 tetes darah ajaib akan kehilangan energi mereka saat mereka menyerang. Apa yang mereka konsumsi adalah energi api. Setelah banyak serangan, Qinlai bisa merasakan bahwa 3 tetes darah itu semakin tidak berdampak pada bebatuan di sekitarnya, dan panasnya berkurang dengan cara yang sama. Api berbentuk kilin di dalam tetesan darah mencerminkan penurunan itu,
tumbuh semakin kecil. Temperaturnya juga turun tajam. Mereka seperti anisma aneh yang bisa merasakan perintahku melalui hubungan mereka dengan jiwaku. Namun, mereka juga bisa menjadi lemah dan akan membutuhkan energi api untuk dipulihkan. Menarik. Setelah pengamatan yang lama, Qinlai kurang lebih memahami bagaimana 3 tetes darah bekerja dan menjadi semakin heran. Dia membatalkan perintah sebelumnya dan mengirim perintah baru ke tetesan darah dengan kesadaran jiwanya, isi ulang energimu. Begitu dia memikirkan ini, Qinlai kagum saat mengetahui bahwa 3 tetes darah itu benar-benar mulai bergerak sendiri. Seolah-olah mereka telah berubah menjadi 3 roh api, masing-masing tetesan darah halus terbang ke arah yang berbeda dengan kecepatan yang mengejutkan. Dia menatap mereka dengan kosong sejenak sebelum menutup matanya dan menggunakan kesadaran pikirannya untuk memeriksa area tersebut. Banyak adegan menakjubkan tiba-tiba tercermin di dalam hatinya dan dilihat oleh jiwa sejatinya. Seolah-olah, pada saat ini, 3 tetes darah yang halus telah menjadi mata. Melalui 3 tetesan darah, Qinlai bisa mengamati daerah sekitarnya dan melihat apa yang mereka lakukan. Mereka benar-benar mencari tanah api untuk kristal api surgawi. 1 tetes darah terbang ke danau api di depan Qinlai dan langsung menuju ke bawah. Itu menemukan beberapa lusin kristal api surgawi besar dan langsung terjun ke yang terbesar di antara mereka. Tetesan darah lain telah terbang ke batu raksasa beberapa lusin kilometer jauhnya dari Qinlai dan menghilang di dalamnya. Ada kristal api surgawi besar lainnya di dalam batu itu, dan itu menyerap energi api darinya. Tetesan darah terakhir menenggelamkan dirinya dalam aliran lava dan berenang di dalamnya. Lusinan kristal api surgawi sedang beristirahat di bagian bawahnya, memungkinkan tetesan darah menyerap energi api dari mereka. Energi api yang terkandung di dalam kristal api surgawi ini dapat dengan cepat mengisi kembali energi api mereka, memungkinkan mereka untuk pulih dengan cepat. Penemuan ini membuat Qinlai semakin kagum. Melalui pengamatan ini, dia yakin bahwa 3 esensi darah kehidupan yang telah dia sempurnakan dengan seni penyempurnaan darah masing-masing memiliki kecerdasan dasar mereka sendiri. Mereka secara naluriah dapat memulihkan energi yang telah mereka konsumsi. Luar biasa. Ini benar-benar menakjubkan. Saya tidak percaya betapa ajaibnya ketiga esensi darah kehidupan ini. Qinlai sangat bersemangat. Kristal api surgawi. Kristal api surgawi dapat mengisi kembali energi yang mereka gunakan. Sepertinya saya harus melakukan yang terbaik untuk menemukan kristal api surgawi sebanyak mungkin di tanah yang berapi-api ini. Dia dengan cepat menyadari. Dia saat ini melihat esensi darah ini sebagai senjata yang kuat, jenis yang sangat mematikan dan tidak mungkin untuk dipertahankan. Untuk menggunakan senjata ini secara efektif, dia akan membutuhkan banyak kristal api surgawi untuk mengisi kembali energi mereka. Hanya dengan begitu ketiga esensi darah dapat membantunya kapan saja dan membakar musuh-musuhnya hingga garing. Mengingat ini, dia harus bekerja. 3 esensi darah adalah alat yang sempurna untuk mencari kristal api surgawi. Qinlai hanya perlu mengikuti jejak mereka dan mengumpulkan kristal api surgawi. Kristal api surgawi di lautan api, bagaimanapun, saat ini berada di luar jangkauannya. Mereka sangat besar, jadi dia hanya bisa menyerah pada mereka untuk saat ini. Qinlai pergi ke 2 tempat lainnya. Dia menghancurkan batu besar itu dengan Astral Thunder Hammer dan mengekspos kristal merah di dalamnya. Dia segera menyimpannya di cincin spasialnya. Qinlai mengirim perintah dengan pikirannya, dan salah satu tetes darah mencari lebih banyak kristal api surgawi di tempat lain, meninggalkan jejak yang menyala-nyala. Tak lama kemudian, ia menemukan banyak kristal api surgawi yang tersebar di sekitar kawah gunung berapi. Ada jumlah kristal api surgawi yang konyol di wilayah ini. Karena mungkin akan sulit untuk menemukan lebih banyak setelah meninggalkan tempat ini, aku harus mengumpulkannya sebanyak mungkin. Setiap kali tetesan darah ini menghabiskan energi api mereka, mereka perlu menggunakan kristal api surgawi untuk mengisinya kembali. Lebih banyak lebih baik. Qinlai mengambil keputusan dan mulai mencari kristal api surgawi di tanah api menggunakan tetesan darah. Mayat yang membara dan ini adalah token keluarga Xiaohu. Orang ini terbunuh oleh meteor. Ada tubuh lain token Black Fudo Cult. Orang ini dibunuh oleh iblis api. Ini mayat lain, orang ini dari gunung 10.000 binatang. Saat dia mencari kristal api surgawi, Qinlai menemukan banyak mayat hitam hangus. Dia berhasil mendapatkan sejumlah besar token dari mereka. Ada token keluarga Xiaohu, token Black Fudo Cult, token gunung 10.000 binatang, dan token Illusory Demon Sect. Orang-orang ini telah dibunuh oleh iblis api, meteor yang menyala-nyala, atau letusan gunung berapi. Token dan cincin spasial mereka baru saja diambil oleh Qinlai. Dia mendapat untung dengan tidak melakukan apa-apa. Waktu berlalu, dan setengah bulan lagi berlalu. Selama setengah bulan itu,
Qinlai telah mengumpulkan lebih dari 200 kristal api surgawi dengan berbagai ukuran, 7 token, dan 7 cincin spasial. Pada saat ini, dia memiliki token dari Gunung Pedang Surgawi, Kultus Fudo Hitam, Gunung 10.000 Binatang, dan keluarga Xiahu. Menggunakan token dari 4 kekuatan ini, dia akan dapat merasakan gerakan praktisi bela diri mereka dalam jarak tertentu. Dengan cara yang sama, praktisi bela diri dari 4 kekuatan dapat melacaknya dalam jarak tertentu melalui token yang dimilikinya. Ketika Qinlai menggunakan 3 tetes darah murni untuk mencari kristal api surgawi, dia sering meminjam batu nisan untuk mengolah seni roh darah dan meningkatkan kemurnian energi roh darahnya. Dengan melakukan ini, dia terus-menerus melunakkan tubuhnya dan memelihara jiwa sejatinya. Tanah api ini membentang beberapa ribu kilometer. Saya sudah melalui semua itu dan mengumpulkan semua kristal api surgawi dan tanda korban yang bisa saya temukan. Tempat ini sudah lama tidak memiliki kehidupan, jadi sudah waktunya bagiku untuk pergi. Ketika Qinlai melakukan perjalanan ke seluruh tanah api dan mengumpulkan cukup banyak kristal api surgawi dan token, dia tidak dapat merasakan siapapun melalui token. Jadi dia pergi ke hutan rimbun di dekatnya yang merupakan kebalikan dari tanah api. Pohon-pohon kuno membentuk hutan yang subur ini. Setiap pohon tingginya setidaknya beberapa puluh meter, dan cabang serta daunnya menyerupai awan gelap yang menyelimuti langit. Ini membuat hutan tampak gelap secara misterius. Tidak ada cukup energi roh duniawi di udara segar ini untuk saya gunakan untuk pemulihan atau kultivasi batu roh masih merupakan satu-satunya pilihan saya. Melangkah ke hutan yang luas, Qinlai mengeluarkan 4 token dari Gunung Pedang Surgawi, Kultus Fudo Hitam, Gunung 10.000 Binatang, dan keluarga Xiahu. Dia menggantungnya di pinggangnya, bersiap untuk merasakan aktivitas di sekitarnya pada saat itu juga. Dia berjalan di bawah pohon-pohon kuno sendirian, tampak percaya diri dan santai. 3 darah murni yang dia peroleh dari tanah api adalah senjata ampuh yang dia miliki. Dia percaya bahwa dia akan mampu memberikan pukulan mengerikan kepada Du Xiangyang dan Xiahou Yuan hanya dengan esensi darah jika dia bertemu dengan mereka lagi. 2 hari berlalu dengan cepat. Qinlai tidak merasakan kehidupan apapun di hutan yang tampaknya hidup ini, bahkan burung atau serangga pun tidak. Semuanya terasa aneh. Ding! Pada hari ketiganya di hutan, token pedang yang tergantung di pinggang Qinlai terdengar dengan lembut. Ekspresinya berubah saat dia mengangkat token pedang dan memeriksa area itu dengan pikirannya. Ada token pedang sekitar 30 km jauhnya dari Qinlai. Orang yang memegang token pedang itu dengan cepat mendekatinya, kemungkinan besar setelah merasakan dia berada di dekatnya. Belum bertemu seseorang untuk waktu yang lama, Qinlai menyeringai dan juga berlari ke arah token pedang lainnya. Beberapa saat kemudian, kutukan datang dari daun pohon kuno di depannya. Sial, kenapa kamu lagi? Du Xiangyang muncul dari semak-semak dan menatap Qinlai dengan ekspresi sedih. Keberuntungan yang mengerikan. Saya pikir saya bisa bertemu seseorang dari sisi Luo Chen, tapi ternyata hanya kamu lagi. Jadi, bagaimana Anda bisa tidak mati di tanah api, orang gila? Anda seharusnya berada di pusat segalanya ketika iblis api mengamuk, kan? Bagaimana Anda bertahan hidup? Saya berada di lanskap yang berapi-api itu selama setengah bulan terakhir. Qinlai dengan tenang berjalan ke pohon kuno yang dekat dengan Du Xiangyang. Dia menyipitkan matanya dan berkata, kamu adalah orang pertama yang aku lihat dalam beberapa saat. Yah, aku tidak punya niat untuk bertemu denganmu. Du Xiangyang mendengus dingin, lalu berbalik dan lari ke kejauhan. Du Xiangyang telah menguji kekuatan Qinlai dan tahu bahwa dia sangat sulit untuk dihadapi. Dia berpikir bahwa Qinlai praktis gila pertempuran. Setelah menyadari bahwa Qinlai bukan orang lemah, Du Xiangyang tidak lagi memiliki keinginan untuk berbenturan dengan Qinlai. Dia tidak ingin memprovokasi masalah. Di arah kananmu, sekitar 150 atau 250 km jauhnya, aku menemukan token pedang. Aroma samar yang hanya bisa dimiliki seorang wanita ada di sana. Sangat sedikit wanita yang mewakili Gunung Pedang Surgawi dalam ujian ini, dan He Wei tidak rela berpisah dengan miliknya. Saya pikir Anda mungkin akrab dengan wanita yang membuang token pedang itu. Suara Du Xiangyang terdengar dalam interval sporadis. Saya melihat praktisi bela diri dari Black Fudo Cult belum lama ini. Mereka sepertinya mengejar seseorang. Orang itu mungkin salah satu wanita yang kamu kenal. Dia memberitahu Qinlai semua ini karena niat baik. Xie Jingxuan, lagu Tingyu. Qinlai mengerutkan kening. Qinlai awalnya akan mengejar Du Xiangyang dan membalas dendam atas serangan di tanah api, tetapi setelah mendengar kata-katanya, ekspresinya langsung menjadi berat. Xie Jingxuan berada di tahap tengah alam Nether Passage, dan Song Tingyu berada di puncak alam Nether Passage. Mereka dapat dianggap sebagai beberapa pemuda terkuat di benua Scarlet Tide. Namun,
Di mata 9 kekuatan peringkat perak besar tanah kekacauan, dan dibandingkan dengan kejeniusan mereka, kekuatan mereka mungkin juga tidak ada. Song Tingyu lumayan. Dalam pertarungan 1 lawan 1 melawan praktisi normal dari kekuatan yang berbeda, dia setidaknya bisa melawan mereka sampai terhenti. Xie Jingxuan, bagaimanapun, sedikit lebih lemah darinya. Jika Xie Jingxuan secara tidak sengaja bertemu dengan para ahli dari kekuatan lain, maka situasinya akan menjadi sangat mengerikan. Dia bisa menghadapi beberapa keadaan yang tidak menguntungkan. Itu pasti salah satunya. Qinlai menarik napas dalam-dalam dan segera membuang pikiran untuk mengejar Du Xiangyang. Dia memilih untuk bergerak ke arah yang ditunjukkan Du Xiangyang. Baik Xie Jingxuan dan Song Tingyu kurang lebih telah membantunya kembali di benua Scarlet Tide. Ketika dia terjebak di alam neter, Xie Jingxuanlah yang dengan tegas mendukung keluarga Ling. Ketika mereka ditindas oleh Seven Fins Valley, dialah yang memastikan bahwa mereka tidak berani melangkah terlalu jauh. Setelah Qinlai dikhianati oleh Profound Heaven Alliance, Qinlai menghubungi Xie Jingxuan melalui Liang Zong dari Dark Asura Hall dan menyuruhnya mengirim pesan ke Song Tingyu, yang kemudian mengumpulkan batu roh spasial. Kedua wanita ini telah membantunya ketika dia dalam bahaya, dan mereka tidak pernah memperlakukannya dengan salah. Di antara mereka berdua, siapa itu? Qinlai mengerutkan kening dalam-dalam dan mengeluarkan token Black Fudo Cult. Dia terus-menerus melihat token saat dia bergegas, berharap itu bisa memberikan beberapa petunjuk. 1 jam kemudian, token yang dibuat oleh Black Fudo Cult tiba-tiba mengeluarkan suara melengking yang terdengar seperti ratapan hantu. Terlepas dari itu, kegembiraan muncul di mata Qinlai saat dia buru-buru memeriksa area tersebut dan melacak lokasi mereka melalui token Black Fudo Cult. Ada 3 praktisi bela diri Black Fudo Cult. Mereka telah dikelompokkan bersama dan dengan cepat bergerak menuju sesuatu. Mereka mengejar seseorang. Qinlai segera bereaksi dan menyerang ke arah yang ditunjukkan token dengan kecepatan tinggi. 20 km, 17 km, 10 km, hampir sampai. Qinlai memotong hutan, dengan cepat mendekati pihak lain seperti sambaran petir. Swoosh! Tiba-tiba, tidak jauh darinya, sosok cantik melesat menembus hutan. Itu terjadi dalam sekejap, tapi itu cukup untuk membangkitkan semangat Qinli. Itu adalah Song Tingyu. Berhenti. Qinlai berteriak keras, dengan hingar-bingar mengejarnya dari belakang. Sosok cantik itu segera berhenti berlari dan dengan gemetar berteriak, "Qinlai! Apa itu kamu?" "Ini aku." Qinlai dengan cepat bergegas ke arahnya. Sosok cantik itu berhenti di samping akar pohon tua yang lebat. Dia kecewa dan sulur asap hitam sering keluar dari dalam pupilnya. Matanya tampak seperti terkena sesuatu. Itu adalah pemandangan yang sangat aneh. Ketika Qinlai muncul, dia merobek topeng di wajahnya dan mengungkapkan wajah cantik, namun benar-benar pucat. Itu adalah Song Tingyu. Dia bernapas dengan cepat seolah-olah dia menderita penyakit yang mengerikan. Saat sulur asap hitam di matanya semakin gelap, tubuhnya yang indah bergetar sebentar-sebentar. Dia menggigit bibir putihnya seperti hidupnya bergantung padanya, sepertinya menahan rasa sakit yang luar biasa. "Lari! Mereka akan segera datang. Lari bersamaku, Qinlai!" Song Tingyu berteriak panik setelah menghabiskan banyak upaya untuk mengatasi rasa sakit yang dia alami. "Lari! Kita harus cepat. Jika tidak, maka sudah terlambat." Apakah itu kultus Fudo hitam? Wajah Qinlai dingin dan matanya membunuh. Song Tingyu dalam kondisi yang mengerikan. Dia bisa merasakan dengan jelas bahwa kekuatan hidupnya secara bertahap menghilang. Dengan pemahamannya saat ini tentang darah dan energi kehidupan, Qinlai tidak berpikir bahwa Song Tingyu memiliki lebih dari setengah bulan sebelum dia kehilangan semua kekuatan hidupnya dan meninggal. Qinlai tidak tahu apa yang terjadi, tetapi saat dia melihat penampilan menyedihkan Song Tingyu, dia merasa ingin membunuh seseorang. "Di mana Xie Jingxuan? Apa kau sudah melihatnya?" Qinlai menarik napas dalam-dalam dan terus memaksa dirinya untuk tenang. Apakah dia baik-baik saja? "Jingxuan." Song Tingyu memaksakan senyum yang bahkan lebih buruk dari wajah menangis. "Aku tidak tahu. Dia mungkin sudah mati karena dia dikutuk dengan racun Fudo ini bahkan lebih awal dariku. Jika saya tidak dapat menyembuhkannya, maka itu mungkin akan lebih mustahil baginya." Qinlai belum pernah melihat Song Tingyu dalam keadaan yang begitu mengerikan. Dia jelas telah dinodai oleh racun yang mematikan. Wajahnya pucat, matanya redup, dan ada sulur asap hitam keluar dari dalam pupilnya. Kekuatan hidupnya secara bertahap memudar. Jelas bahwa dia tidak bisa menyembuhkan apa yang terjadi padanya. Ini bukan Song Tingyu yang dulu dikenal Qinlai. "Apa yang terjadi?" Qinlai bertanya setenang mungkin, berjuang untuk menekan amarah dan niat membunuh di dalam hatinya. "Apa yang terjadi padamu dan Xie Jingxuan saat aku pergi? Mengapa kultus Fudo hitam mengejarmu?"
Ayo pergi. Kita akan berbicara setelah kita keluar dari sini. Song Tingyu berkata dengan tergesa-gesa. Kita tidak bisa melarikan diri, kata Qin Lai dengan ekspresi muram. Dia mengeluarkan token Black Fudo Cult dari pinggangnya dan mengguncangnya di depan matanya. Mereka bisa mengunci kita melalui token ini. Buang saja kalau begitu. Song Tingyu berkata dengan mendesak. Beberapa masalah tidak bisa diselesaikan hanya dengan melarikan diri. Serahkan ketiga praktisi bela diri Black Fudo Cult ini padaku, kata Qin Lai dengan membunuh. Jangan, Anda tidak cocok untuk mereka. Praktisi bela diri Black Fudo Cult ini sangat kuat. Bahkan bom mendalam Terminator mungkin tidak akan bekerja melawan mereka. Song Tingyu memohon, menggelengkan kepalanya berulang kali. Percayalah, kamu jelas bukan tandingan mereka. Ayo pergi. Saya telah membuang token pedang saya dan tidak akan mudah bagi mereka untuk menemukan saya. Jika Anda membuang token ini sekarang, kita mungkin bisa melarikan diri dari mereka. Aku akan memberitahumu semuanya begitu kita keluar dari sini. Dengan cepat. Raungan melengking tiba-tiba terdengar dari token Black Fudo Cult di tangan Qin Lai. Sebuah bayangan yang mengenakan jubah panjang dan gelap di wajah token itu melolong seperti iblis yang menakutkan. Ketika lolongan dimulai, sulur hitam di mata Song Tingyu menjadi lebih gelap dan lebih menakutkan. Wah, tubuh Song Tingyu mulai bergetar hebat sekali lagi. Dia tidak bisa menahan melolong kesakitan saat dia meringkuk, memeluk lututnya dengan tangannya. Dia berguling-guling di tanah, kejang kesakitan dari waktu ke waktu. Membuangnya, hentikan teriakannya, aku tidak tahan lagi. Song Tingyu menangis sekencang-kencangnya. Qin Lai buru-buru memasukkan token ke dalam cincin spasialnya. Saat lolongan dari token Black Fudo Cult berhenti, tangisan mengerikan Song Tingyu mereda. Gaun merah mawarnya dilumuri tanah. Butir-butir keringat menetes di wajahnya saat dia berulang kali terengah-engah dan mendapatkan kembali ketenangannya. Bahkan suaranya menjadi serak. Tinggalkan aku, Qin Lai. Melarikan diri sendiri. Saya telah diracuni oleh racun Fudo Black Fudo Cult. Saya tidak punya banyak waktu. Jika aku tinggal bersamamu, aku hanya akan menyeretmu ke bawah. Aku akan menemukan obatnya, aku bersumpah. Tidak peduli apa yang harus saya lakukan, tidak peduli berapa biayanya, saya pasti akan memberi Anda obatnya. Qin Lai meraung seperti binatang yang terperangkap. Dia tiba-tiba mengeluarkan bom mendalam Terminator dari cincin spasialnya. Dia mengeluarkan 9 dari mereka secara total, menyembunyikannya di tanah, rumput, daun, dan di antara batang pohon. Pergi dan sembunyikan untuk saat ini. Qin Lai menunjuk ke suatu arah. Percuma saja, kekuatan ledakan bom mendalam Terminator terlalu menyebar. Semua praktisi bela diri Black Fudo Cult memiliki persepsi jiwa yang tajam. Begitu mereka memasuki area ini, mereka akan segera merasakan energi guntur, kata Song Tingyu, mencoba meyakinkannya, dan berusaha menariknya. Dari 3 orang yang mengejarku, 2 berada di tahap tengah alam Nether Passage dan 1 berada di tahap akhir alam Nether Passage. Mereka bertiga menggunakan artefak roh peringkat sangat tinggi, dan seni roh yang mereka kembangkan juga sangat aneh. Jika mereka membuat Anda lengah dan meracuni Anda dengan racun Fudo mereka, Anda akan segera kehilangan energi hidup Anda seperti saya saat ini. Song Tingyu sangat takut dengan praktisi bela diri Black Fudo Cult dan tidak percaya bahwa Qin Lai bisa melawan mereka. Dia hanya ingin tinggal sejauh mungkin dari mereka dan menghabiskan sisa waktunya dengan damai. Jangan khawatir, saya mungkin belum tentu kalah. Aku tidak akan menjadi orang yang mati dalam pertarungan ini. Qin Lai berkata dengan ekspresi dingin. Kamu tidak akan berubah pikiran. Song Tingyu memelototinya dengan marah. Qin Lai, praktisi bela diri Black Fudo Cult ini jauh lebih menakutkan daripada aku, Xie Jingxuan, Zhao Xuan, atau Zhao Chendong. Aku serius, kamu bukan tandingan mereka. Percayalah, jika kita melarikan diri sekarang, kamu masih bisa hidup melalui ini. Sudah terlambat. Mereka akan menghubungi kita. Saya ingin melihat orang seperti apa mereka untuk diri saya sendiri. Qin Lai berteriak. Song Tingyu terdiam. Dia tidak lagi berusaha membujuknya. Dia tampaknya telah berdamai dengan situasi. Dengan pikiran dan tubuhnya yang rusak parah pada saat ini, dia pasrah pada nasibnya. Anehnya, semua jejak urgensi telah menghilang dari wajahnya. Bahkan, dia bahkan tampak agak tenang. Qin Lai, ada sesuatu yang ingin aku tanyakan padamu, katanya lembut. Katakan padaku. Qin Lai berdiri di bawah pohon besar, menghadap ke arah asal praktisi bela diri Black Fudo Cult. Ekspresinya dingin, dan matanya bersinar dengan niat membunuh yang mengerikan. Apakah kamu pernah mencintaiku? Song Tingyu menundukkan kepalanya. Suara dan bahunya bergetar bersamaan. Tetap fokus. Kamu akan baik-baik saja. Aku bersumpah,
Aku pasti akan menyelamatkanmu. Seru Qinlai dengan nada meyakinkan. Song Tingyu mengangkat kepalanya, wajahnya yang cantik tersenyum tak berdaya. Saya tidak setuju. Bahkan jika ketiga praktisi bela diri Black Fudo Cult ini tidak mengejarku, aku tidak akan hidup lebih dari setengah bulan. Katakan padaku, Qinlai. Pernahkah kamu mencintaiku? Iya atau tidak? Iya, Qinlai praktis berteriak dengan gigi terkatup. Cahaya redup muncul di mata Song Tingyu yang sakit. Wajah pucatnya sedikit memerah saat dia tersenyum lembut dan mengangguk, berkata, itu luar biasa. Sasa, gemerisik dedaunan tiba-tiba datang dari jauh, menandakan bahwa seseorang sedang berlari di antara pepohonan. Aura dingin dan gelap menyebar ke arah Qinlai dan Song Tingyu seperti kabut dingin yang tak terlihat. Mereka datang. Aku bisa merasakan mereka semakin dekat dan dekat. Song Tingyu merasa kedinginan. Dia tanpa sadar mencengkeram pakaiannya lebih erat saat suaranya kehilangan pesona biasanya dan menjadi agak sedih. Mata Qinlai semakin merah. Buk-buk, buk-buk. Jantungnya berdetak keluar dari dadanya dengan ritme yang konstan. 3 tetes darah kilin halus di area jantung dan perutnya mulai mendidih. Api di dalamnya, yang berbentuk seperti kilin, mulai menyala secara bertahap seolah-olah dinyalakan. Qinlai telah mengaktifkan kekuatan darah terlebih dahulu. Zes, riom, guntur dan kilat bergemuruh dari dalam tulangnya. Astral Thunder Hammer di tangannya merangkak dengan untaian petir yang tebal, hanya menunggu untuk dilepaskan. Beberapa menit kemudian, 3 pria berjubah hitam panjang, yang tubuh, leher, dan bahkan wajahnya ditutupi warna hitam, tiba-tiba muncul seperti hantu. 3 pasang mata dingin tanpa ampun bersinar dengan cahaya dingin yang menakutkan dari dalam jubah. Mereka semua menatap Qinlai yang bersemangat. Kamu siapa? Tanya pria yang lebih tinggi di tengah ketiganya. Kau bukan dari kultus Fudo Hitam. Di mana Anda mendapatkan token itu? Suaranya terdengar seperti senjata yang saling bergesekan. Itu adalah suara yang sangat tajam dan jelek. Tidak masalah siapa aku. Yang penting adalah saya akan segera memiliki 3 token Black Fudo Cult baru, kata Qinlai muram. Yuxi, Yu Jie, salah satu dari kalian membunuhnya sementara yang lain menangkap wanita itu, kata pria itu tidak sabar. Dia tidak ingin menyia-nyiakan bahkan nafas pada omong kosong seperti itu. 2 praktisi bela diri Black Fudo Cult di samping pria itu bergegas ke Qinlai dan Song Tingyu seperti 2 hantu hitam. Orang yang menyerang Qinlai tiba-tiba mulai bergetar aneh di tengah penerbangan. Gumpalan kabut yang hitam pekat seperti tinta, berputar dan menggeliat seperti ular hitam berbisa, melesat dari jubah hitamnya dan melesat ke arah Qinlai. Mereka menyerupai baut seukuran jari dan panjangnya lebih dari selusin meter. Aura gelap, jahat dan menakutkan menyebar dari kabut hitam. Qinlai merasakan hawa dingin sedingin es yang menusuk tulang meskipun kabut masih berjarak 100 meter darinya. Hehe, pria itu tertawa pelan saat bayangan ilusi muncul dari matanya yang sedingin es yang tersembunyi di dalam jubah hitam. Seperti tentakel tak terlihat, tembakan energi yang sangat invasif dari mata pria itu dan langsung menuju pikiran Qinlai. Seekor kelabang beracun dengan 100 kaki tiba-tiba muncul di benak Qinlai entah dari mana. Kelabang itu benar-benar hitam, dan memiliki sepasang sayap hitam kecil. Itu meluncur dengan gesit di benaknya dan terjun ke danau jiwanya. Kelabang 100 kaki panjangnya puluhan meter. Itu adalah seni rahasia jahat yang terbentuk dari jiwa yang terfragmentasi. Itu membocorkan aura gelap karena dengan kejam menggigit dan merobek jiwa sejati Qinlai. Itu ada di sana untuk merobek jiwa Qinlai. Benar-benar menyedihkan. Pria itu menggelengkan kepalanya, matanya yang sedingin es dipenuhi dengan penghinaan. Dia bahkan tidak tahu bagaimana membentuk pertahanan dengan kesadaran jiwanya selama pertempuran. Pikirannya lemah seperti kertas, dan dia tidak memiliki pengalaman dengan pertarungan jiwa. Dia bahkan lebih buruk dari wanita itu. Setidaknya dia berhasil bertahan untuk waktu yang lama. Jika racun Fudo tidak meresap ke dalam jiwanya, dia akan sedikit sulit untuk ditangani. Diam dengan omong kosongmu. Tangani dia dengan cepat dan berhenti membuat masalah untukku. Teriak sang pemimpin tak sabar. Dengan senang hati, orang yang menyerang Qinlai menjawab dengan santai. Energi petir, kakimu, di bawah kakimu. Pemimpin itu tiba-tiba berteriak. Saat mereka mendekati Qinlai dan Song Tingyu, 2 praktisi bela diri berjubah hitam merasakan kelainan itu. Pada saat ini, mereka masih sekitar belasan meter dari Qinlai dan Song Tingyu. Mata mereka menunjukkan kepanikan saat mereka buru-buru mundur. Ya ampun, orang ini dari Sekte Terminator. Itu bom mendalam Terminator. Pemimpin itu meraung marah. Di tengah raungan marahnya, ruang antara dia dan Qinlai runtuh, dan pola abnormal muncul entah dari mana. Itu tampak seolah-olah ruang itu sendiri telah dipotong-potong. Baut petir dan energi guntur yang tak terhitung jumlahnya langsung meledak.
Tanah hancur berantakan dan debu beterbangan kemana-mana. Pohon-pohon kuno segera menjadi abu. Dua sosok yang berlumuran darah terbang keluar dari ledakan. Tubuh mereka diselimuti cahaya hitam yang terus-menerus runtuh dan terbentuk kembali. Pada saat yang sama, baut petir tebal muncul di benak Qinlai, langsung menutupi danau jiwanya. Kelabang raksasa itu berjuang keras di tengah ledakan yang menggelegar, 100 kakinya bergoyang-goyang sia-sia sampai berangsur-angsur memudar dan menghilang seperti asap. Ledakan bom mendalam Terminator langsung melukai dua praktisi bela diri Black Fudo Cult. Mereka telah menyerang Qinlai dan Song Tingyu saat pemimpin mereka berteriak agar mereka mundur. Lubang besar sekarang memisahkan Qinlai dan Song Tingyu dari tiga praktisi bela diri Black Fudo Cult. Petir yang padat, guntur yang gemuruh, dan energi spasial yang terdistorsi bercampur, membuat area itu kacau dan tidak stabil. Dia sengaja berpura-pura lemah sehingga kamu akan memandang rendah dia dan kemudian meledakkan bom mendalam Terminator saat kamu ceroboh. Sungguh hati yang kejam dan jahat. Mata ular pemimpin bersinar dengan cahaya es yang gelap. Yusi, sudahkah kamu menanam benih toksin Fudo? Sudah ditanam. Praktisi bela diri berjubah hitam itu tersenyum jahat. Ledakan bom mendalam Terminator telah menerbangkan jubah hitam panjang mereka. Topi hitam yang terhubung ke jubah mereka juga telah dicabik-cabik. Dengan cara inilah dua wajah muda terungkap. Tertanam di tengah dahi setiap praktisi bela diri Black Fudo Cult adalah kelabang hitam kecil. Setengah dari tubuh kelabang berada jauh di dalam daging mereka, sementara setengah lainnya menonjol darinya. Mereka sering menggeliat, seolah-olah menyerap darah daging dari dahi mereka untuk memelihara diri mereka sendiri. Keduanya bisa dianggap tampan, tetapi mereka tampak sangat jahat karena kelabang hitam di dahi mereka. Kelabang di dahi mereka adalah serangga Fudo yang dibesarkan oleh praktisi bela diri Black Fudo Cult. Serangga Fudo disematkan ke dahi mereka untuk memudahkan serangga menyerap energi pikiran mereka. Keduanya disebut Yusi dan Yujie. Mereka berdua berasal dari keluarga kuno di Black Fudo Cult. Untuk waktu yang lama, keluarga ini mewariskan warisan jahat dari Black Fudo Cult, membantu Yusi dan Yujie dalam membiakkan serangga Fudo dan memurnikan racun Fudo. Murid-murid dari keluarga ini sering dikirim ke Black Fudo Cult pada usia muda untuk mempelajari seni roh yang aneh dan melayani murid inti Black Fudo Cult, memperlakukan mereka sebagai tuan mereka. Setelah memutuskan master mana yang ingin mereka layani, serangga Fudo dengan paksa dimasukkan ke dahi mereka. Praktisi bela diri Black Fudo Cult menutupi wajah mereka dan mengenakan jubah hitam untuk mencegah orang lain melihat serangga Fudo di dahi mereka. Mereka tidak ingin ada yang melihat betapa aneh dan menakutkannya mereka. Bagus. Pemimpin mengangkat tangannya dan memberi isyarat agar anak buahnya mundur dan bersabar. Mereka sedang menunggu energi kacau dan terdistorsi di daerah itu menjadi stabil. Dari posisinya di pangkal pohon kuno dekat Qinlai, Song Tingyu berteriak, "Oh tidak. Qinlai, Anda telah diracuni dengan racun Fudo. Bagaimana kamu bisa begitu ceroboh?" Dia bisa melihat sulur hitam muncul dari dalam mata Qinlai. Sulur-sulur ini adalah tanda pasti dari racun Fudo yang merembes ke dalam jiwa sejatinya. Toksin Fudo. Qinlai mengerutkan kening. Itu seharusnya tidak mungkin. Dia segera memeriksa kesadaran pikirannya. Dia bisa dengan jelas melihat kelabang hitam dengan 100 kaki diledakkan menjadi debu oleh guntur dan kilat. Kapan racun Fudo menginfeksinya? Kelabang di kepalamu adalah racun Fudo. Song Tingyu berkata dengan lemah. Wajah Qinlai menjadi muram. Pada titik ini, bahkan dia telah menyadari ketidaknormalan dalam pikirannya. Gumpalan asap hitam mulai muncul di benaknya begitu kelabang dibasmi. Tepat ketika Qinlai berpikir bahwa dia telah menangani serangan jiwa musuh, sulur meresap ke dalam jiwa sejatinya tanpa dia sadari. Jiwa sejati di danau jiwa Qinlai, yang tampak persis sama dengan Qinlai dan merupakan puncak dari banyak jejak jiwa, saat ini terjerat oleh segudang benang jiwa hitam tipis. Benang hitam ini perlahan tapi pasti merembes lebih dalam ke jiwa sejatinya. Toksin Fudo ini dapat merusak jiwa dan secara paksa mengeluarkan kekuatan hidup seseorang dengan kecepatan tinggi. Tubuhmu akan mulai melemah dalam segala hal setelah kamu diracuni. Ekspresi Song Tingyu redup, dan matanya dipenuhi dengan kepahitan. Jika aku tidak bisa menyembuhkan racun Fudo, kamu mungkin juga tidak akan bisa. Sai, kenapa kamu mengabaikan saranku dan secara paksa berbenturan dengan mereka? Hanya apa yang Anda ingin saya katakan? Situasinya berubah seperti yang dia katakan. Saat Song Tingyu selesai berbicara, Qinlai merasakan perubahan yang terjadi di dalam tubuhnya. Dia memperhatikan bahwa energi dalam darahnya secara bertahap merembes keluar dari pori-pori tubuhnya bertentangan dengan keinginannya. Aura jiwanya juga mulai melemah sedikit demi sedikit. Jiwa sejatinya perlahan menjadi tidak jelas. Ini adalah efek dari racun Fudo. Baru pada saat itulah dia menyadari betapa menakutkannya kultus Fudo hitam itu.
Dia akhirnya mengenali sumber ketakutan dan kecemasan Song Tingyu. Setelah seorang praktisi bela diri terinfeksi dengan racun Fudo, kekuatan hidup mereka akan memudar dan jiwa sejati mereka secara bertahap akan menghilang. Mereka bisa merasakan diri mereka semakin lemah setiap detik, namun mereka tidak dapat menghentikannya. Perasaan ini bisa membuat banyak orang langsung menjadi gila. Semakin kuat seorang praktisi bela diri, semakin sulit bagi mereka untuk menghadapi kelemahan mereka yang tak terhindarkan. Melihat kematian mereka yang akan datang namun tidak dapat melakukan apapun kecuali beberapa inci lebih dekat ke sana, teror seperti itu benar-benar menakutkan. Qin Lai memahami ketakutan dan keputusasaan Song Tingyu. Dia mengerti mengapa Song Tingyu, yang biasanya percaya diri dan cerdik, menjadi depresi sampai kehilangan keberanian untuk melawan musuhnya sampai mati. Seiring waktu berlalu, energi terdistorsi dari situs ledakan antara praktisi bela diri Black Fudo Cult dan Qin Lai secara bertahap stabil. Tiga praktisi bela diri Black Fudo Cult bertukar pandang sebelum berdiri sekaligus. Saat mereka diam-diam memindai kelainan di sekitar mereka, mereka mengambil langkah lambat menuju Qin Lai. Mereka semua melihat sulur hitam di mata Qin Lai. Ini membuat mereka nyaman dan membuat mereka berpikir bahwa, bahkan jika Qin Lai memiliki kekuatan untuk mengejutkan mereka, itu tidak lebih dari serangan terakhir yang menyedihkan. Mereka sangat yakin dengan toksin Fudo, dan mereka percaya bahwa sangat sedikit ahli yang berpartisipasi dalam ujian yang dapat bertahan darinya. Qin Lai dan Song Tingyu jelas tidak termasuk di antara mereka. Tidak ada lagi bom mendalam Terminator. Pemimpin praktisi bela diri Black Fudo Cult, Yu Yuan, berada di tahap akhir dari alam Nether Passage. Dia berhenti 30 meter dari Qin Lai dan menatapnya dengan jahat, berkata, bom mendalam Terminator Anda tampaknya memiliki peringkat yang lebih rendah, dan kekuatan ledakannya terlalu tersebar, itu tidak cukup terkonsentrasi. Betapa malangnya bagimu. Jika Anda adalah culi dari Sekte Terminator, maka kedua temanku pasti tidak akan selamat dari ledakan. Bahkan aku hanya bisa melarikan diri dengan kekalahan. Namun kamu bukan culi. Setelah jeda sesaat, Yu Yuan dengan serius berkata, jadi kematian adalah satu-satunya pilihanmu. Qin Lai tidak mengatakan apa-apa sebagai balasannya. Yu Yuan melambaikan tangannya dan dengan santai berkata, suruh racun Fudo menembus lebih dalam. Yusi mengeluarkan token Black Fudo Cult dan mengaktifkan formasi jahat di dalamnya. Token itu tiba-tiba mulai meraung. Saat ratapan dimulai, Song Tingyu segera berteriak kesakitan, wajahnya pucat pasi. Dia menggeliat kesakitan, jelas menderita. Bahkan Qin Lai memperhatikan bahwa sulur hitam yang menggali jiwa sejatinya mulai menyempit, menyiksanya. Sulur hitam terasa seperti tali besi dan bilah tajam, memotong jauh ke dalam jiwa sejatinya. Bahkan Qin Lai sedikit gemetar karena rasa sakitnya. Apa yang bahkan lebih menakutkan, bagaimanapun, adalah kecepatan di mana sulur hitam meresap ke dalam jiwa sejatinya. Itu jelas tumbuh lebih cepat saat token meratap. Qin Lai menyadari bahwa dia harus membunuh praktisi bela diri Black Fudo Cult ini dengan keterampilannya yang tercepat dan paling mematikan. Hanya dengan begitu dia bisa fokus menghancurkan racun Fudo. Dia harus membunuh mereka selagi dia masih bisa bertarung. Cincin spasial di tangan Qin Lai tiba-tiba menyala, dan 6 pilar pola roh terbang keluar. Formasi penyegelan surgawi universal terbentuk sebelum Yu Yuan dan dua lainnya dapat bereaksi, turun ke atas mereka. Saat formasi penyegelan selesai, mata Qin Lai bersinar dengan cahaya berdarah saat dia segera memanggil 3 tetes darah Fire Qilin dengan pikirannya. 3 kristal darah seukuran jari muncul dari dadanya, berubah menjadi garis-garis cahaya optimis yang melesat ke arah Yu Yuan dan bawahannya. Masing-masing menuju target mereka sendiri. Wosh wosh wosh. Seolah merasakan kemarahan dan niat membunuh Qin Lai, api di dalam darah api Qilin menyala lebih terang dan lebih ganas. Ledakan. 3 tetesan esensi darah kehidupan yang menakjubkan tiba-tiba berubah menjadi bentuk 3 kilin api yang hidup. Api mengerikan yang mampu membuat setiap makhluk di dunia menjadi abu mengelilingi Fire Qilins, menyerang trio yang terperangkap dengan raungan tanpa suara. Api Qilins. Sial, kenapa ada Fire Qilins? Oh tidak. Aku terjebak. Lapisan perisai cahaya hitam pekat menutupi dan melindungi ketiganya. Meskipun tidak ada angin, jubah hitam mereka mengepak saat armor roh di bawah mereka melepaskan semua energi pertahanan yang mereka miliki. Wosh wosh wosh. 3 Fire Qilin menggeram, tumbuh semakin besar. Menyerupai awan api raksasa, mereka membanjiri ketiganya. Pling-pling kakrek. Perisai cahaya defensif dari praktisi bela diri Black Fudo Cult tidak bisa menahan panas api Qilin. Beberapa detik kemudian, perisai itu pecah menjadi banyak sinar cahaya gelap gulita dan tersebar. Dengan cara yang sama, armor roh di bawah jubah hitam mereka tidak bisa melindungi tubuh mereka.
Api yang tak terhitung jumlahnya dari Fire Killings menghanguskan tubuh mereka. Yu Yuan dan para pengikutnya segera menjadi orang yang benar-benar berapi-api, berteriak kesakitan saat rambut, wajah, pakaian, dan darah mereka dibakar. Mereka benar-benar luar biasa. Qin Lai menjadi bersemangat. Di samping panasnya api yang membakar, mata abu-abu gelap Song Tingyu juga tampak kembali bersemangat. Jiwa yang berapi-api dari kilin api, binatang roh peringkat 8. Seru Song Tingyu. Biarkan satu hidup. Qin Lai, biarkan salah satu dari mereka hidup-hidup. Dia tiba-tiba berteriak untuk mengingatkannya. Qin Lai menyadari dan membentuk sebuah pemikiran. Kilin api yang membakar melilit Yu Yuan segera melemahkan intensitas apinya. Sementara itu, api yang mengerikan itu menguapkan darah dan air di tubuh dua praktisi bela diri Black Fudo Cult lainnya. Mereka terbakar sampai mati dalam waktu singkat, menjadi hitam seperti arang. Karena intensitas api yang menelannya telah berkurang dan dia kuat sejak awal, pemimpinnya, Yu Yuan, adalah satu-satunya yang bertahan. Jubah hitam Yu Yuan telah menjadi abu, dan tubuhnya terbakar hitam. Udara di sekitarnya berbau daging hangus. Setelah hangus oleh api, wajah Yu Yuan tampak sangat jelek dan menjijikkan. Lebih buruk lagi, kelabang mengerikan di dahinya sebenarnya tidak mati. Itu masih menggeliat dengan kehidupan. Qin Lai, serangga Fudo di dahi dua lainnya masih hidup. Song Tingyu berkata, membawa masalah ini menjadi perhatiannya. Saat itulah Qin Lai melihat kelabang 100 kaki di dahi Yu Xi dan Yu Jie masih hidup. Meskipun tuan rumah mereka telah dibakar menjadi abu, mereka terus menggeliat tak menentu. Kekuatan hidup serangga ini benar-benar menakutkan. Terus terbakar. Dua kelompok api yang menakutkan segera menjadi ganas sekali lagi, membakar dua serangga Fudo dengan intensitas yang lebih besar. Kedua serangga Fudo itu benar-benar mengepakkan sayap kecil mereka dan mencoba menyelinap pergi dari tubuh Yu Xi dan Yu Jie, tetapi mereka terperangkap erat oleh kilin api yang membakar dengan panas yang lebih besar dari sebelumnya. Tak lama kemudian, serangga Fudo perlahan-lahan dibakar sampai mati oleh panas yang menakutkan. Tuan muda tidak akan membiarkanmu melarikan diri. Tuan muda pasti akan menyiksamu sampai mati. Jeritan Yu Yuan sama mengerikannya dengan hantu. Saat Qin Lai membakar dua serangga Fudo dengan api kilinnya, tangisan mengerikan sering terdengar di seluruh hutan. Di tanah pohon kuno lebih dari 500 km jauhnya dari Qin Lai. Seorang pemuda yang tampak cerdas berdiri di tengah 7 praktisi bela diri Black Fudo Cult yang memiliki mata gelap dan mengenakan jubah hitam. Pemuda itu kurus, dan rambutnya ditata sederhana, diikat dengan pita hitam. Sudut wajahnya tajam, dan matanya menyerupai batu permata hitam pekat yang bersinar dengan cahaya yang menakutkan dan kejam. Ark, dia tiba-tiba mencengkeram dadanya dengan kedua tangan dan melepaskan lolongan yang mengerikan, mengeluarkan aura mengejutkan ke hutan abu-abu gelap di sekitarnya. Meninggal dunia, dia merobek pakaian di tubuhnya dan memperlihatkan dadanya. Kulit di sekitarnya buram, memungkinkan untuk melihat hatinya. Ada serangga Fudo yang mengerikan melilit hatinya. Itu adalah kelabang hitam pekat dengan 100 kaki itu benar-benar identik dengan yang tertanam di dahi Yu Xi, Yu Jie, dan Yu Yuan. Faktanya, kelabang yang ada di dahi Yu Yuan adalah larva kelabang yang melilit hati pemuda ini. Lipan ini benar-benar menempel di hati merahnya. Setiap kakinya seperti bilah tajam yang menusuk otot jantung atau menempel di arterinya. Saat jantung pemuda itu terus berdebar, kelabang aneh itu melebar dan berkontraksi bersamanya. Seolah-olah itu telah menjadi satu dengan hatinya. Suara mendesing. Suara mendesing. Pada saat ini, kelabang hitam pekat bergetar secara sporadis. Kakinya yang tajam menusuk ke dalam hati pemuda itu, membuatnya terus-menerus berteriak. Mata gelap dari 7 praktisi bela diri Black Fudo Cult semuanya bersinar dengan cahaya yang dingin dan keras. Yu Xi dan Yu Jie sudah mati. Serangga Fudo di tubuh mereka dibakar sampai mati. Yu Yuan mungkin juga mengalami cedera yang parah, kondisinya tidak terlihat baik. Pemuda itu kadang-kadang mengeluarkan lolongan yang mengerikan, ekspresinya tampak buas dan terdistorsi. Namun, matanya yang seperti batu permata hitam pekat, begitu tenang sehingga mengganggu. Seolah-olah dia bisa tetap tenang meski kesakitan, seolah penilaiannya tidak terpengaruh oleh rasa sakit sama sekali. Yu Feng, pimpin anak buahmu ke sana dan cari tahu apa yang terjadi. Temukan orang yang membakar serangga Fudo. Ingat, aku ingin dia hidup, teriak pria itu dingin. Aku akan segera pergi, Tuan Muda. Seorang praktisi bela diri Black Fudo Cult yang sepenuhnya mengenakan jubah hitam memberi hormat dengan hormat sebelum dengan cepat pergi bersama dua pria itu. Tuan Muda, Tuan Mudamu seharusnya adalah Ye Yihao dari Black Fudo Cult, kan? Di sisi lain dari hutan kuno, Qin Lai tiba di samping Yu Yuan dengan ekspresi dingin, menatap praktisi bela diri Black Fudo Cult. Dia berada di ambang kematian,
tubuhnya hangus hitam. Qinlai dengan santai bertanya, bagaimana Anda menyembuhkan racun Fudo? Setelah memulihkan sebagian tekadnya, Song Tingyu juga berjalan mendekat. Dia memelototi Yu Yuan, sinar dingin di matanya. 3 darah refine yang menyerupai Bloodstones ditarik ke dalam tubuh Qinlai sekali lagi dan bercampur dengan darah di telapak tangannya. Masing-masing tangan Qinlai saat ini mencengkeram kristal api surgawi yang bahkan lebih besar dari kepalan tangan. 3 esensi darah di telapak tangannya saat ini menyerap energi api di dalam kristal api surgawi ini. Kristal api surgawi memancarkan lingkaran cahaya merah terang. Gumpalan energi berapi-api terus menyebar ke telapak tangannya dan dengan cepat diserap oleh esensi darah. Kamu ingin menyembuhkan racun Fudo? Haha, bermimpilah. Yu Yuan tertawa terbahak-bahak. Hanya Tuan Muda dan Ratu Kelabang bersayap 8 di sekitar hatinya yang bisa menyembuhkannya. Duduk saja di sana dan nikmati rasa kematian saat Tuan Muda menyerap jiwa dan energi kehidupan Anda melalui Ratu Kelabang bersayap 8 setiap hari, setiap jam, setiap menit, dan setiap detik. Dia menunjuk Song Tingyu dan tertawa jahat. Dalam waktu kurang dari setengah bulan, energi hidupmu akan benar-benar habis. Anda akan segera tahu persis rasa sakit seperti apa yang menanti Anda. Adapun kamu, katanya dingin, menatap Qinlai. Bahkan kamu hanya punya waktu sebulan lagi. Bahkan jika kamu tidak diburu dan dibunuh oleh orang-orang kami, kamu akan berakhir seperti dia. Anda akan menapaki jalan kematian yang sama persis dengan yang dia alami dan mati dengan kematian yang menyiksa tidak seperti saya. Hahaha. Splur, sebuah belati yang dingin dan tajam menusuk paha Yu Yuan. Bilahnya berputar dan berputar di dalam dagingnya, menusuk tulang sampai berderit. Qinlai menikam belati ke atas, mengiris dari paha Yu Yuan ke pinggangnya. Aku ingin obatnya, katanya dengan wajah datar. Rasa sakit itu membuat Yu Yuan berteriak sekuat tenaga. Tidak ada apa-apa selain Ratu Kelabang bersayap 8 yang melingkari jantung Tuan Muda dan menetralisir racunnya. Dia berteriak, tidak ada obat lain. Qinlai, tidak yakin dengan kata-kata Yu Yuan, mendorong belati lebih jauh ke atas. Mata Yu Yuan melotot dan tangisan kesakitannya semakin memburuk. Tubuhnya kejang berulang kali seolah-olah napas terakhirnya akan datang setiap saat. Qinlai melirik Song Tingyu. Song Tingyu mengerti arti di balik pandangan itu dan segera mengeluarkan memori fragmen kristal, menekannya ke salah satu mata Yu Yuan. Sangat menderita dari siksaan Qinlai, Yu Yuan tidak mampu melakukan perlawanan apapun. Pada saat dia menyadari bahwa kristal fragmen memori telah ditekan ke matanya, itu sudah terlambat. Mata Song Tingyu dipenuhi dengan kebencian saat dia menamparkan tengkorak Yu Yuan. Tengkoraknya hancur, dan cahaya di mata Yu Yuan dengan cepat memudar. Song Tingyu buru-buru melepaskan seni rahasianya saat memori fragmen kristal mulai menyerap ingatan Yu Yuan. Serangga Fudo. Dia tiba-tiba berseru dengan nada rendah. Setelah jiwa sejati Yu Yuan memudar, kelabang yang tertanam di dahinya terbang keluar dan berusaha melarikan diri. 3 lampu berdarah keluar dari telapak tangan Qinlai seperti kilat. Larva Ratu Kelabang bersayap 8 baru saja terbang 1 meter dari dahi Yu Yuan sebelum dimakan oleh 3 kelompok api. Api menakutkan kilin api membakarnya hidup-hidup. Serangga Fudo kecil itu berjuang dan berteriak di tengah api yang menyala-nyala, menunjukkan vitalitas yang mengejutkan. Ini berlangsung selama 1 jam penuh sebelum serangga Fudo akhirnya dibakar menjadi abu, benar-benar terbunuh. Vitalitas serangga Fudo bahkan lebih tangguh daripada 3 praktisi bela diri Black Fudo Cult ini. Betapa menakutkan. Song Tingyu menatap serangga Fudo yang telah dibakar menjadi abu. Ketakutan tetap ada di wajah dan matanya. Secara keseluruhan, 3 praktisi bela diri Black Fudo Cult dan 3 serangga Fudo dibunuh oleh Qinlai. Yu Yuan juga pergi. Jauh di dalam hutan, pemuda Black Fudo Cult melolong selama 1 jam penuh. Rasa sakit hanya berhenti ketika serangga Fudo terakhir benar-benar mati. Serangga Fudo Yu Yuan dan 3 praktisi bela diri Black Fudo Cult lainnya datang dari Ratu Kelabang bersayap 8 yang melingkari jantungnya. Serangga ini adalah larva Ratu Kelabang bersayap 8 yang dia tanamkan di dahi mereka. Karena dia memberi makan energi pikiran mereka, mereka dapat membantunya melepaskan racun Fudo. Setiap orang yang terinfeksi oleh racun Fudo secara bertahap akan kehilangan jiwa dan energi kehidupan mereka. Energi ini tidak hilang dari dunia sebagai gantinya, mereka dikonsumsi olehnya dan Ratu Kelabang bersayap 8. Ratu Kelabang bersayap 8 makan energi kehidupan, sedangkan pemuda mencari energi jiwa. Dengan cara ini, dia akan dapat meningkatkan energi jiwanya sendiri pada tingkat yang luar biasa. Melalui kematian lambat dari praktisi bela diri yang terkena racun, ia mampu memelihara kekuatannya sendiri bersama dengan Ratu Kelabang bersayap 8. Dia bisa menggunakan ini untuk tumbuh lebih kuat dan lebih kuat.
3 larva mati berturut-turut. 3. Apakah Anda tahu berapa banyak energi dan usaha yang saya perlukan untuk membiarkan satu saja? Dia memarahi dengan marah. Semua praktisi bela diri Black Fudo Cult di sampingnya terdiam. Jika Anda anggota klan keluarga Yu mati, Anda mati. Itu tidak banyak mempengaruhi saya. Kalian semua benar-benar tidak ada bandingannya dengan satu larva. Pemuda itu menyatakan tanpa perasaan, mengerutkan kening pada mereka. Ingat, jika Anda tahu bahwa Anda tidak akan dapat melarikan diri dari situasi hidup-hidup, segera putuskan hubungan jiwa Anda dengan serangga Fudo sehingga serangga Fudo dapat melarikan diri. Praktisi bela diri keluarga Yu tidak mengatakan apa-apa. Saya harap Anda mengerti bahwa Anda, keluarga Yu yang memilih untuk menjadi pasukan bawahan saya. Keluarga Yu hanya akan menjadi kuat jika aku menjadi kuat. Jika sesuatu terjadi pada saya dan kekuatan saya berkurang, maka seluruh keluarga Yu juga akan membayar harganya. Sudahkah saya membuat diri saya jelas? Kami mengerti, Tuan Muda. Jika situasinya terlihat buruk, kami akan memutuskan hubungan jiwa kami dengan serangga Fudo untuk meningkatkan peluangnya untuk bertahan hidup sebanyak mungkin. Kami mengerti. Mereka semua menundukkan kepala dan menyatakan kepatuhan mereka. Sekarang seperti inilah kekuatan bawahan profesional. Anda harus tahu apa yang lebih dulu dan mematuhi kebaikan yang lebih besar. Baru pada saat itulah pemuda itu mengangguk puas. Apakah kamu menemukan sesuatu? Di samping 3 mayat hangus, Qinlai melepas cincin spasial mereka dan memperoleh 3 token Black Fudo Cult. Setelah memeriksanya dengan cermat dan tidak menemukan informasi tentang obat untuk racun Fudo, dia berbalik untuk bertanya pada Song Tingyu. Song Tingyu mencengkeram memori fragmen kristal dengan satu tangan. Dia secara kebetulan menyelesaikan analisisnya pada ingatan Yu Yuan tepat ketika Qinlai berbicara, melepaskan cengkeramannya pada kristal. Sungguh seni roh yang jahat dan ganas, serangga Fudo yang mengerikan. Setelah menafsirkan ingatan Yu Yuan, ekspresinya menjadi sangat serius. Tuan muda mereka adalah Ye Yihao. Dia memiliki ratu kelabang bersayap 8 yang melingkari hatinya. Dia menggunakan ratu kelabang bersayap 8 sebagai induk dari mana larva berkembang biak, mengendalikan larva tersebut dan melepaskan racun Fudo melalui mereka. Setiap orang yang terinfeksi racun serangga Fudo memiliki jiwa dan energi kehidupan yang dikonsumsi oleh Ye Yihao dan Ratu Kelabang bersayap 8. Dia memakan energi jiwa untuk memperkuat dirinya sendiri sementara serangga Fudo memakan energi kehidupan untuk memperkuat dirinya sendiri. Itu benar-benar seni roh yang menakutkan. Ekspresi Qinlai berubah. Apakah kamu menemukan cara untuk menyembuhkannya? Yu Yuan tidak berbohong. Song Tingyu diam-diam menghela nafas kecewa, ketidakberdayaan di matanya. Larva hanya bisa melepaskan racun Fudo. Ia tidak mampu melakukan hal lain. Induk serangga diperlukan untuk menyembuhkannya. Kita hanya bisa menyembuhkan racun Fudo jika induk serangganya mati atau kita sudah mendapatkan darahnya. Selain itu, tidak ada cara lain. Jadi tidak apa-apa selama kita membunuh induk serangga. Mata Qinlai bersinar dengan niat membunuh yang luar biasa. Itu benar. Saat induk serangga mati, racun Fudo akan hilang secara otomatis. Song Tingyu menggelengkan kepalanya dan berkata dengan getir, aku tahu apa yang kamu pikirkan. Untuk membunuh serangga lainnya, seseorang harus membunuh Ye Yihao terlebih dahulu. Orang ini sangat menakutkan. Dia berada pada level yang sama sekali berbeda dibandingkan dengan keempatnya. Lebih jauh lagi, induk serangga di sekitar jantungnya adalah senjata yang lebih hebat. Aku bisa merasakan ketakutan yang signifikan terhadap Ratu Kelabang bersayap 8 dari ingatan orang ini seolah induk serangga itu lebih asing dan lebih kuat daripada praktisi bela diri. Setelah jeda, dia menghela nafas lagi. Yang paling penting adalah bahwa induk serangga dapat mempercepat seberapa cepat racun Fudo menyebar dan membuatnya menembus lebih cepat dari sebelumnya. Jika kita memasuki jangkauan induk serangga, itu dapat merangsang racun Fudo dan membuatnya menyebar lebih cepat, membunuh kita bahkan sebelum kita mendekatinya. Apakah itu berarti tidak ada cara untuk bertahan hidup? Qinlai bertanya, alisnya berkerut. Mungkin saja tidak ada, kata Song Tingyu sambil menghela nafas. Tidak ada racun yang tidak bisa dinetralisir. Selama kita percaya, pasti ada jalan. Qinlai sudah memutuskan untuk secara aktif menentang orang-orang dari Black Fudo Cult. Dia ingin membunuh Ye Yihao dan membakar Ratu Kelabang bersayap 8 sampai mati. Untuk itu, dia mengeluarkan token Black Fudo Cult dan mengikatnya di pinggangnya, berniat menunggu praktisi bela diri dari Black Fudo Cult untuk menemukannya. Jangan khawatir, kami membunuh 3 orang mereka. Mereka akan datang mencari kita lagi, kata Qinlai dingin. Lain kali, Ye Yihao itu mungkin benar-benar muncul secara langsung. Tidak, dia tidak akan. Song Tingyu menggelengkan kepalanya. Dia akan mengatur agar orang-orang dari keluarga Yu datang untuk kita. Dengan wilayah dan identitasnya,
dia tidak akan menganggap kita penting. Setelah mendengar ini, ekspresi Qinlai menjadi lebih buruk. Dalam 3 hari berikutnya, dia dan Song Tingyu bergerak menuju area di mana Black Fudo Cult berada. Pada saat itu, Qinlai melakukan semua yang dia bisa pikirkan untuk mencoba dan menghilangkan racun Fudo di jiwa sejati mereka, tetapi tidak ada metode yang efektif. Kekuatan roh tidak bisa membersihkan racun, dan pil penawar biasa juga tidak bisa menghilangkannya. Bahkan ketika dia menggunakan Frost Arts untuk membekukan dirinya dan Song Tingyu, masih tidak mungkin untuk mencegah hilangnya energi jiwa dan kehidupan. Dia akhirnya mengerti betapa menakutkannya racun Black Fudo Cult itu. 3 hari kemudian, Song Tingyu menjadi lebih lemah. Rambut hitamnya yang panjang dan berkilau perlahan-lahan kehilangan kilaunya, dan matanya yang cerah menjadi redup, diam, dan tanpa harapan. Aku hanya punya waktu sekitar 10 hari lagi, katanya dengan tenang. Dia secara bertahap menerima situasi apa adanya. Dia tampaknya mengerti bahwa hidupnya akan segera berakhir dan dengan demikian tidak berjuang. Masih ada waktu. Qinlai berteriak. Song Tingyu memberinya senyum tragis dan menggelengkan kepalanya. Namun, dia tidak mengatakan apa-apa. Qinlai juga terdiam. Hari keempat, Qinlai sedang duduk di bawah kanopi pohon kuno yang besar dengan satu tangan membelai token dari Black Fudo Cult, memeriksanya dengan kesadaran pikirannya. Dia ingin melihat apakah praktisi bela diri dari Black Fudo Cult akan datang menemukannya. Dia menemukan bahwa kesadaran pikirannya secara bertahap menjadi tersebar dan sulit untuk fokus. Ekspresinya menjadi sangat serius. Dia tahu bahwa, dalam 4 hari ini, banyak jiwa dan energi hidupnya telah hilang. Ini sangat menurunkan kemampuan bertarungnya. Ini tidak bisa berlanjut. Saya perlu menemukan cara untuk setidaknya memperlambat racun, jika tidak, saya akan kehilangan kemampuan untuk bertarung bahkan sebelum saya melihat Ye Yihao dari Black Fudo Cult. Memegang kepalanya, ekspresi Qinlai berubah saat dia memikirkan segala macam cara ekstrim untuk melawan racun. Pemberantasan guntur surgawi. 5 tingkat pemberantasan guntur surgawi penyempurnaan tubuh petir-petir, guntur surga ke-9, penyempurnaan jiwa petir-petir, konsepsi guntur, penyempurnaan kolam petir. Setelah mencapai alam Nether Passage, seseorang dapat memasuki tingkat ketiga pemberantasan guntur surgawi, pemurnian jiwa petir-petir, untuk meredam jiwa. Jiwa secara bertahap akan mampu mentolerir guntur dan kilat, dan bahkan tidak akan terpengaruh oleh kilat di masa depan. Sebuah percikan melintas di benaknya. Matanya berbinar, dan dia memutuskan untuk mencoba metode ini. Hantu apapun, roh jahat, roh pendendam, dan hantu yang tidak memiliki tubuh berwujud menganggap guntur dan kilat sebagai musuh mereka. Bahkan jiwa praktisi bela diri yang kuat tidak dapat bertahan diserang oleh guntur dan kilat. Alam yang dipulihkan Sueli sangat kuat, dan jiwanya kuat. Namun bahkan dia telah dipenjara dan ditekan oleh segel petir di orb penekan jiwa, tidak dapat melarikan diri. Jika itu adalah jiwa, mereka tidak akan berani tetap terkena guntur dan kilat. Sueli tidak terkecuali. Untuk menggunakan guntur dan kilat untuk memurnikan tubuh seseorang, agar jiwa mampu menahan guntur dan kilat, ini adalah tingkat ketiga pemberantasan guntur surgawi. Itu adalah level yang harus dia capai. Hanya setelah mencapai alam Nether Passage, ketika danau jiwa berubah menjadi jiwa sejati, Qinlai akhirnya dapat berkultivasi ke tingkat pemberantasan guntur surgawi ini. Saat ini, dia akhirnya mencapai level ini dan memenuhi persyaratan yang diperlukan untuk mengolahnya. Di bawah pohon kuno, sulur petir muncul dari tubuh Qinlai. Ledakan guntur datang dari dadanya dan membuat ekspresi Song Tingyu sedikit berubah. Dia berbalik untuk melihat Qinlai. Petir menjelajahi tubuh Qinlai seperti ular, bergerak dari anggota badan dan dadanya untuk berkumpul di lehernya. Cahaya menyilaukan yang menyerupai lingkaran logam perak menempel di lehernya. Raungan datang dari kilat. Energi guntur dikompresi dan diselimuti oleh kilat dan perlahan naik ke titik tepat di bawah rahangnya. Wajah Qinlai tiba-tiba menjadi benar-benar merah seolah-olah dia tercekik. Ekspresinya menakutkan. Ledakan. Segera setelah suara teredam, benang tipis petir samar ditembakkan dari lehernya, mengisi jauh ke dalam pikirannya. Muncul di benaknya, kilat membawa guntur surgawi dan perlahan berkumpul di danau jiwanya. Danau jiwa Qinlai dipenuhi kilatan guntur dan raungan petir. Guntur dan kilat bertabrakan dan meledak saat mereka menuju jiwa sejati di dalam danau jiwanya. Bam! Di bawah rentetan guntur dan kilat, jiwa sejati di danau jiwanya meledak. Benang jejak jiwa yang telah disatukan, esensi, ingatan, dan pikiran berserakan. Mereka terbang keluar dari danau jiwa dan berubah menjadi gumpalan cahaya yang menyebar ke setiap sudut pikirannya. Budidaya alam Nether Passage Qinlai tampaknya telah mengambil langkah mundur, kembali ke alam manifestasi. Di alam manifestasi, jiwa tidak kohesif, itu tersebar. Esensi,
ingatan, dan pikiran tidak teratur dan kacau. Praktisi bela diri biasanya akan terluka parah setelah jiwa sejati mereka runtuh. Mereka akan kehilangan kemampuan tempur mereka dan bahkan tidak akan bisa pulih seumur hidup. Namun, Qinlai tidak merasa lemah sama sekali. Itu adalah kebalikan baginya. Yang mengejutkan, dia menemukan bahwa, setelah jiwa sejatinya meledak, perasaan lemah dalam jiwa dan kekuatan hidupnya secara ajaib menghilang. Qinlai menjadi bersemangat. Racun Fudo dari Black Fudo Cult telah merasuki jiwa sejatinya. Dengan merusak jiwa sejati, itu perlahan-lahan menghabiskan jiwa dan kekuatan hidupnya. Karena jiwa sejatinya baru saja meledak, racun Fudo secara alami juga tersebar. Qinlai buru-buru mencari di benaknya. Seperti yang diharapkan, dia menemukan benang hitam yang tertinggal di tengah danau. Mereka seperti ular berbisa dengan tenang menunggu jiwa sejatinya berkumpul lagi. Seolah-olah racun Fudo akan segera menginfeksi dan memakan jiwa sejatinya jika dia membentuknya lagi. Itu akan melahap semua kekuatannya. Qinlai tidak terburu-buru untuk mereformasi jiwa sejatinya. Sebagai gantinya, dia menyalurkan pemberantasan guntur surgawi, mengumpulkan guntur dan kilat untuk menyerang racun Fudo. Benang hitam tidak bereaksi terhadap serangan ganas guntur dan kilat. Ini sangat mengejutkan Qinlai. Racun dari toksin Fudo tidak terbentuk dari jiwa itu adalah racun yang sebenarnya. Itu adalah eksistensi yang nyata. Qinlai akhirnya mengerti masalahnya. Guntur dan kilat memiliki kekuatan penghancur mutlak terhadap hal-hal dalam bentuk jiwa, tetapi tidak memiliki cara untuk menangani racun seperti ini. Darah kilin api. Sebuah ide baru muncul di benak Qinlai. Darah kilin api dapat memurnikan serangga Fudo dan membakarnya menjadi debu. Apakah itu bisa menghilangkan racun Fudo yang tersisa di jiwa sejatinya? Ketika Qinlai memikirkan hal ini, dia menyadari bahwa 3 esensi darah yang telah tertidur di dalam pembuluh darahnya telah mengalir ke arteri di lehernya, dengan mudah mencapai kedalaman pikirannya. 3 esensi darah mengambil bentuk kilin api, muncul di atas danau jiwanya. Panas yang sangat menyengat memenuhi pikirannya. Itu sangat panas sehingga danau jiwanya hampir tidak mampu menahannya. Qinlai ragu-ragu. Dia tidak tahu apa konsekuensi dari melemparkan api yang berbentuk seperti kilin api ini ke danau jiwanya. Namun, ketika dia ragu-ragu, dia terkejut menemukan bahwa racun Fudo sepertinya mengenali situasi saat ini tidak baik untuk itu. Sebelum Qinlai bisa melemparkan api ke danau jiwa, racun hitam itu benar-benar terbang keluar darinya dan melarikan diri dari pikirannya. Seperti yang saya duga, darah api kilin memiliki efek pemurnian. Qinlai berseru dalam realisasi. Bola api menyerupai kilin api besar yang terbang ke pikirannya dan membunuh racun Fudo. Benang racun Fudo dimurnikan oleh kilin api sebelum mereka bisa melarikan diri. Racun itu dibakar menjadi debu. Qinlai membuka matanya. Tidak ada benang hitam yang tersisa di tubuhnya. Dia telah sepenuhnya memurnikan racun Fudo. Saya baik-baik saja. Qinlai memandang Song Tingyu dan memberinya senyum lebar, ekspresinya benar-benar santai. Kamu sangat. Cahaya harapan muncul di mata Song Tingyu sekali lagi. Saya benar-benar baik-baik saja, saya telah memurnikan racun Fudo, kata Qinlai percaya diri. 430.